Pulang dari dinas. Aku jantungan karena rumahku digadaikan oleh suami dan mertua untuk foya-foya dengan gundik suamiku. Halo Bunda. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Kabin pesawat terbang yang aku duduki terasa seperti pelukan yang menenangkan setelah 10 hari terperangkap dalam pusaran kesibukan dinas. Di luar jendela, awan-awan kapas membentang bak permadani yang menuntunku pulang. Aku, Rena, menutup mata sejenak, membayangkan wajah Mas Arif yang pasti sudah menungguku di bandara, atau setidaknya, menyiapkan secangkir teh hangat di rumah. Perjalanan ke Kalimantan ini memang melelahkan, tapi selalu ada semangat yang menggelora saat pulang. Pikiranku melayang kepada rencana membuat makan malam spesial untuknya malam ini. Mungkin rendang, masakan kesukaannya. Aku sudah merindukan aroma rempah yang memenuhi dapur, tawa ringan, dan mungkin obrolan kecil tentang bagaimana harinya selama aku pergi. Hal-hal sederhana itulah yang selama ini menjadi perekat hubungan kami, yang belakangan terasa agak renggang karena kesibukanku. Namun, aku yakin, malam ini akan mengembalikan kehangatan itu. Setelah mengambil koper di bagasi, mataku langsung menyisir setiap sudut bandara, mencari sosoknya. 5 menit, 10 menit, lalu 30 menit berlalu. Keramaian orang yang menyambut keluarga mereka satu persatu berkurang, hingga akhirnya hanya tinggal aku yang masih berdiri sendirian. Hatimu mulai tercenung. Mungkin dia terjebak macet, bisikku dalam hati, berusaha mengusir rasa kecewa yang mulai menggerayangi. Dengan napas berat, akhirnya kuputuskan untuk memanggil taksi. Dia pasti sedang ada urusan penting yang mendadak. Aku terus membela ketidakhadirannya dalam pikiranku sendiri. Taksi akhirnya melaju memasuki kompleks perumahan kami. Rasa lelah mulai kembali menyerang. Namun semuanya sirna saat gerbang rumah kami semakin dekat. Senyum sudah mengembang di bibirku, membayangkan kasur empuk dan selimut hangat. Namun, senyum itu segera pudar, berubah menjadi kerutan keheranan. Ada sesuatu yang berbeda. Ada selembar kertas berlogo resmi sebuah ban yang terpampang mencolok di daun pintu depan. Seperti noda yang mengotori wajah rumah kesayanganku. Jantungku mulai berdegup kencang. Tidak karuan. Terima kasih, Pak. Ucapku pada sopir taksi dengan suara yang sudah mulai gemetar. Sebelum turun dengan langkah yang tiba-tiba terasa sangat berat. Koper berodaku kuhela mendekati pintu. Dengan tangan yang sedikit bergetar, ku keluarkan gumpalan kunci dari tas. Kunci utama, yang selalu dengan setia membukakan pintu bagiku, kumasukkan ke dalam lubangnya. Tapi, anehnya, kunci itu tidak mau berputar. Aneh, pikirku. Mungkin salah kunci, ku coba lagi, memaksanya sedikit. Hanya bunyi, kletek, keras yang berbalas, menandakan kunci itu sama sekali tidak cocok. Sebuah dingin yang bukan berasal dari udara mulai menyusup ke tulang-tulangku. Sudah diganti, Bu, teriak seorang suara dari seberang jalan. Aku menoleh. Itu Pak RT-ku, Pak Joko. Dia mendekat dengan wajah yang penuh dengan empati dan sedikit rasa tidak enak. Mereka bilang dari ban, Bu Rena. Katanya, rumah ini sudah, disita? Digadaikan? Aku juga tidak terlalu paham. Kemarin ada tukang yang datang ganti semua kunci. Digadaikan? Kataku, seperti orang yang tidak percaya. Suaraku terdengar parau, hampir seperti bisikan. Itu tidak mungkin, Pak. Surat tanah, atas nama saya. Rasanya dunia berputar lebih kencang. Kakiku terasa lemas, dan aku harus bersandar pada dinding pintu yang terasa sangat dingin. Di mana suami saya? Mas Arif? Apa dia tidak bilang apa-apa? Pak Joko menggeleng, wajahnya semakin iba. Terakhir ketemu seminggu yang lalu, Bu. Dia bilang mau pergi sama ibunya. Urusan keluarga katanya. Lalu, ada yang nitip ini. Dia mengulurkan sebuah amplop coklat polos. Dari ibunya, katanya untuk ibu. Dengan tangan yang gemetar tak terkendali, kuambil amplop itu. Jari-jariku kaku membuka segelnya. Di dalamnya, ada selembar kertas surat dengan tulisan tangan ibu mertuaku yang sangat aku kenal. Setiap kata yang kubaca seakan membekukan darah di nadiku. Rena, kami semua sudah pergi.
Arif dan aku membutuhkan dana yang sangat besar dan sangat mendesak untuk sebuah usaha yang sangat menjanjikan di Bali. Karena waktunya sempit dan kamu sedang tidak bisa dihubungi sedang dinas, terpaksa kami gunakan surat tanah rumah ini. Jangan khawatir, Arif yang akan urus semuanya dan akan melunasinya. Kami sedang di Bali sekarang untuk mengurus bisnis ini. Hubungi Novi jika kamu perlu sesuatu. Dia yang mengatur semuanya dan tahu detailnya. Ibu. Aku membaca surat itu berulang kali, seolah kata-katanya akan berubah jika kubaca sekali lagi. Usaha? Bali? Novi? Nama sekretaris cantik suamiku itu seperti pukulan terakhir. Segala prasangkaku selama ini, segala ketidaknyamananku terhadap perempuan itu, tiba-tiba menyatu menjadi sebuah gambaran mengerikan yang sempurna. Rasanya dadaku sesak, napas terengah-engah. Aku merosot lemas di depan pintu rumah yang terkunci itu. Butiran air mata panas akhirnya jatuh membasahi kertas surat yang berisi pengkhianatan terkejam dalam hidupku. Rumah, suami, mertua, semuanya hilang dalam sekejap. Dinginnya lantai teras merambat melalui kain celanaku, tapi rasa itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan beku yang menyelimuti seluruh relung jiwaku. Surat di tanganku terasa seperti sebilah pisau yang baru saja menusukku. Kata-kata, Novi, dan dia yang mengatur semuanya, berputar-putar di kepalaku, memicu mual yang hebat. Novi, sekretaris muda itu, dengan senyum manis dan tatapannya yang selalu terlalu lama pada Mas Arif. Selama ini, aku mencoba menepis perasaan cemburu yang kadang mengganggu, menganggapnya sebagai prasangka buruk seorang istri yang terlalu lelah. Ternyata, naluriku tidak pernah berbohong. Tangisanku sudah mengering, berganti dengan sebuah kekosongan yang menusuk. Pak Joko masih berdiri di dekatku, terlihat bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Bu Rena, mau minum air? Tawarnya lembut. Aku menggeleng pelan. Mataku masih tertancap pada nama, Novi, di surat itu. Satu-satunya benang yang tersisa. Dengan getaran yang masih menguasai setiap otot tanganku, kuambil ponsel dari saku jaket. Jari-jariku yang kaku nyaris menjatuhkan telepon genggam itu. Kubuka aplikasi kontak. Mencari nomor kantor Mas Arif. Di sana, tersimpan nomor Novi, yang dulu kusimpan dengan judul, Sekretaris Arif, setelah dia memintaku untuk menyimpannya, berjaga-jaga jika ada keperluan mendesak. Jantungku berdebar kencang, berdebar di telinga seperti genderang perang. Ku tekan tombol panggil. Telepon berdering sekali, dua kali, dan kemudian tersambung. Halo. Suaranya riang, ringan, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Seolah-olah dunia tidak baru saja runtuh. Enough. Novi, gagapku, suaraku serak dan hancur. Oh, Ibu Rena, sahutnya, dan aku bisa mendengar sedikit nada. Apakah itu kesenangan? Kemenangan? Sudah sampai ya? Masih di depan rumah. Pertanyaannya begitu biasa, begitu santai, seolah kita sedang membicarakan cuaca. Itu membuat amarah yang beku tadi mencair dengan cepat dan mendidih. Novi, apa yang terjadi? Desakku, berusaha keras menahan teriakan. Di mana suamiku? Apa maksud surat ibu ini? Katanya rumah ini. Aku tidak bisa melanjutkan. Kata-kata itu terlalu menyakitkan untuk diucapkan. Dia mendesah di seberang sana, sebuah desahan yang terdengar sangat dibuat-buat, seperti seorang guru yang kesal pada murid yang lambat memahami. Ya, seperti yang ibu baca, Bu, katanya. Nada bicaranya tiba-tiba menjadi datar dan birokratis, seperti sedang memberi penjelasan pada klien yang menjengkelkan. Rumah ini sudah resmi. Jadi jaminan di bank. Prosesnya sudah selesai minggu lalu. Dananya dipakai Mas Arif dan ibunya untuk modal usaha kami di Bali. Kami sedang membuka villa di sini. Sangat indah, Bu. Pemandangan lautnya langsung. Setiap katanya diucapkan dengan sengaja, perlahan, memastikan aku menangkap setiap siksaan yang dibawanya. Kami? Tanyaku. Suaraku nyaris tidak terdengar. Itu adalah satu-satunya kata yang bisa kucapit dari benakku yang kacau. Iya, Bu. Saya dan Mas Arif. Kali ini, nada sombong itu tidak bisa lagi disembunyikan. Kami sudah seperti partner, tahu?
dalam bisnis dan hal-hal lain. Dia membuat jeda dramatis, dan aku bisa membayangkan senyum tipis di bibirnya. Ibu Arif sangat mendukung lo. Dari dulu beliau sudah bilang, Ibu Rena itu, ya, bagaimana ya, terlalu sibuk dengan karir sendiri. Tidak bisa fokus memberi keturunan untuk Mas Arif. Tidak bisa diajak berkembang melihat peluang. Sedih sih dengarnya. Ucapannya itu seperti tamparan keras. Aku membisu, udara di paru-paru seolah hilang. Air mata yang sudah kering tadi kembali mengalir. Tapi sekarang adalah air mata kemarahan dan penghinaan yang mendalam. Dia tidak berhenti. Oh iya, Bu, lanjutnya, tiba-tiba berpura-pura ingat sesuatu dengan nada pura-pura peduli. Barang-barang ibu, yang tidak terlalu penting kami bawa, sudah kami bungkus dan kami taruh di garasi. Kuncinya, coba ibu cari di bawah pot bunga yang besar di teras. Jangan lama-lama ya buka-bukanya, nanti pihak bank datang. Mereka tidak suka ada penghuni liar begitu. Kata penghuni liar itu diucapkan dengan tekanan yang keji. Sebelum aku bisa menjawab atau bahkan mengutuknya, dia sudah melanjutkan dengan cepat. Ya udah ya Bu, saya harus pergi. Mas Arif sudah pesan spa untuk kita berdua. Doain saja usaha kami lancar. Bye. Tutup. Bunyi beep itu menggema di telingaku, memutus sambungan sekaligus memutus sisa-sisa harapan dan ilusi yang masih bertahan. Aku terduduk lumpuh. Ponsel terjatuh dari genggamanku dan membentur lantai teras dengan suara keras. Mataku menatap kosong ke arah pintu yang terkunci, tetapi yang kulihat adalah bayangan Mas Arif dan Novi, tertawa riang di sebuah villa di Bali, memakai uang dari rumah yang kupersembahkan untuk kehidupan kami. Suara Novi masih terngiang-ngiang. Setiap kata, setiap intonasi yang merendahkan, mengukir luka yang dalam di jiwaku. Aku bukan lagi Rena, seorang istri dan profesional. Aku hanyalah seorang penghuni liar di depan bekas pintu rumahnya sendiri. Waktu seakan berhenti. Aku terduduk di lantai teras. Tubuhku menggigil meski sinar matahari siang mulai terik. Bunyi klakson mobil di kejauhan, suara anak-anak tetangga bermain. Semuanya terdengar sayup dan terdistorsi. Seperti aku tengah berada di dalam gelembung kaca yang memisahkanku dari dunia yang berjalan normal. Ponselku masih tergeletak di lantai. Layarnya retak, cerminan dari keadaan hatiku. Kata-kata Novi, penghuni liar, bergema di kepalaku, menusuk-nusuk dengan kejam. Bu Rena? Bu Rena, bagaimana? Suara Pak Joko menyadarkanku. Dia masih berdiri di sana, wajahnya penuh dengan keprihatinan yang tulus. Aku mencoba berdiri, tetapi kakiku lunglai. Tangannya yang kuat segera menyangga lenganku, membantuku untuk tegak. Aku tidak tahu harus kemana, Pak. Bisikku, suaraku bergetar dan hancur. Rasanya seperti mengakui sebuah kekalahan yang memalukan. Sudah, jangan pikirin itu dulu. Istirahat dulu di rumah saya. Biar Ibu Joko temani, katanya dengan suara tenang yang menenangkan. Nanti kita pikirkan pelan-pelan. Dengan langkah gontai, kubiarkan dia membimbingku menyeberang jalan. Berbeda dengan rumahku yang sunyi dan terkunci, rumah Pak Joko terasa hidup dan hangat. Aroma kopi dan makanan hangat menyambutku. Ibu Joko, yang langsung memahami situasi dari pandangan suaminya, segera mendekat dan memelukku tanpa banyak bicara. Pelukannya yang hangat membuat air mataku yang sudah mengering kembali meleleh. Aku merasa seperti anak kecil yang tersesat. Sudah, Ibu. Lepaskan saja. Duduk dulu. Saya buatkan teh hangat, ujarnya dengan lembut sementara Pak Joko membawa koperku masuk. Aku duduk di kursi kayu di ruang tamu mereka, mataku kosong menatap lantai. Rasa malu yang besar menyergapku. Bagaimana bisa, seorang wanita karir yang selalu merasa mandiri, kini berakhir sebagai pengungsi di rumah tetangga karena suaminya sendiri mengkhianatinya? Gambaran Mas Arif dan Novi di Bali terus menghantuiku, disertai tawa ibu mertua yang selama ini selalu merendahkanku dengan sindiran halus. Beberapa jam kemudian, setelah sedikit tenang, ku rencanakan langkah pertama. Aku harus menghubungi Sari, sahabatku sejak kuliah.
Tanganku masih gemetar saat memencet nomornya. Halo? Rena? Pulang dinas ya? Suara Sari yang ceria menyambut. Mendengar suaranya, tenggorokanku langsung tersumbat. Sari, isaku, tidak mampu menahan isakan lagi. Aku, rumahku, Arif. Rena? Rena, apa yang terjadi? Kamu baik-baik saja? Nada Sari berubah drastis menjadi cemas. Kamu di mana? Aku di rumah Pak RT. Arif, dia menggadaikan rumah. Dia pergi ke Bali dengan ibunya dan dengan sekretarisnya, Novi. Mereka menghilang. Sari, aku terkunci di luar. Mereka taruh barang-barangku di garasi. Kataku terbata-bata, nyaris tidak koheren. Apa? Teriak Sari di seberang telepon. Aku bisa mendengar kemarahannya yang meledak. Dia berani melakukan itu. Gila. Tidak masuk akal. Di mana kamu sekarang? Tetap di situ. Aku jemput sekarang juga. Jangan kemana-mana. Tidak sampai 20 menit, mobil Sari sudah berhenti dengan kasar di depan rumah Pak Joko. Dia melompat keluar. Wajahnya merah padam dan matanya menyala-nyala. Begitu melihatku, dia langsung merengkuhku dalam pelukan erat. Bodoh. Dasar lelaki tak tahu diuntung. Umpatnya sambil menepuk-nepuk punggungku. Dengar, Rena, kamu tidak boleh lemah. Kita harus lawan. Dia berterima kasih kepada keluarga Pak Joko, lalu membawaku dan koperku ke mobilnya. Selama perjalanan ke apartemennya, dia terus memompa semangatku. Kamu punya bukti suratnya? Kamu catat semua yang dikatakan perempuan itu? Kita harus ke pengacara. Besok juga. Jangan kasih mereka kesempatan, ujarnya dengan penuh semangat, tangannya meninju setir. Arif pikir kamu ini apa? Dia pikir karena kamu tidak bisa beranak, kamu jadi tidak berguna? Dia dan ibunya itu toksik. Rena, sudah lama aku bilang. Sampai di apartemennya yang nyaman, dia menyuruhku mandi air hangat dan memberikanku piyama bersih. Saat aku duduk di sofa, menatap secangkir coklat panas yang dia buatkan, dia duduk di depanku, wajahnya serius. Rena, dengar aku, katanya, menatapku langsung ke mata. Aku tahu kamu terluka. Aku tahu kamu hancur. Itu wajar. Tapi kamu harus bangkit. Kamu bukan wanita lemah. Lihat dirimu. Kamu sukses di karir. Kamu mandiri. Kamu tidak butuh mereka. Mereka yang butuh kamu. Sekarang, mereka merampas milikmu. Kamu harus mengambilnya kembali. Bukan untuk Arif, bukan untuk ibunya, tapi untuk dirimu sendiri. Untuk harga dirimu. Kata-katanya seperti cambukan. Dia benar. Rasa sedih dan malu perlahan mulai tergantikan oleh bara kemarahan yang membara. Aku mengangguk pelan. Tekad mulai mengkristal di dalam hatiku yang remuk. Kamu benar, Sari. Bisikku, suaraku masih serak tapi lebih tegas. Aku tidak boleh diam. Aku harus melawan. Tepat, katanya, matanya berbinar. Besok pagi, kita cari pengacara terbaik. Kita habisi mereka. Sekarang, coba tidur. Kamu butuh istirahat. Malam itu, terbaring di kasur guest roomnya, aku tidak bisa tidur. Rasa sakit dan pengkhianatan masih terasa seperti pisau yang menyayat. Tapi sekarang, ada emosi baru yang mulai tumbuh, kemarahan yang membara dan tekad baja. Aku memejamkan mata, bukan untuk menangis, tetapi untuk membayangkan wajah Mas Arif, ibu mertua, dan Novi. Mereka pikir mereka menang. Mereka pikir aku akan hancur dan menyerah. Mereka salah. Aku akan membalas. Aku akan mengambil kembali segalanya. Dan aku akan memastikan mereka menyesal telah mengkhianatiku. Bab baru dalam hidupku dimulai malam ini, bukan sebagai korban, tetapi sebagai pejuang. Matahari pagi menyelinap melalui celah gorden, menyinari debu-debu yang berputar di udara. Aku terbangun dengan kepala yang masih berat, tetapi benakku sudah jernih. Kenangan akan pengkhianatan kemarin menyergap seperti serigala, tapi kali ini,
bukan rasa sakit yang mendominasi, melainkan amarah yang membara dan dingin. Sari sudah bangun dan terdengar sibuk di dapur kecilnya. Aroma kopi yang kuat memenuhi apartemen, seperti bahan bakar untuk pertempuran yang akan kami jalani. "Pagi, pejuang," sambutnya saat aku keluar dari kamar. Dia sudah berdiri dengan setelan blazer biru tua yang membuatnya terlihat sangar dan profesional. Di meja makan, sudah tersedia 2 cangkir kopi hitam pekat dan piring berisi roti panggang. Aku sudah janjian dengan seorang pengacara teman kuliahku. Namanya Bima. Dia spesialis hukum properti dan perdata. Aku kirim dia garis besar ceritamu semalam, dan dia langsung bilang ini kasus yang juicy dan kita punya peluang menang besar. Matanya berbinar dengan semangat tempur. "Juicy?" gumamku, mengambil secangkir kopi. Cairan pahit itu terasa menyegarkan. "Iya, karena jelas-jelas ada pemalsuan tanda tangan dan penggelapan. Itu pidana, Rena. Mereka bukan cuma main-main di perdata." Dia mendorong piring roti ke arahku. "Makan. Kita butuh energi." Pertemuan jam 10 di kantornya. Perjalanan ke kantor Bima di kawasan bisnis terasa seperti perjalanan menuju medan perang. Aku duduk di samping Sari. Jari-jariku meremas tas kerjaku yang berisi surat dari ibu mertua dan laporan ban yang sempat kufoto sebelum berangkat dinas. Setiap lampu merah terasa seperti penyiksaan. Aku memejamkan mata, membayangkan lagi wajah Mas Arif yang penuh tipu daya. Kantor Bima ternyata tidak semegah yang kubayangkan. Terletak di lantai 3 sebuah gedung tua yang sederhana, tetapi rapi dan profesional. Bima sendiri adalah pria berkacamata dengan aura tenang namun tajam. Dia menyambut kami dengan jabatan tangan yang kuat. "Rena?" Sari sudah cerita banyak, katanya langsung to the point setelah kami duduk di depannya. "Pertama, saya turut prihatin. Kedua, ini keterlaluan. Mari kita bicara fakta." Dia menyebarkan beberapa dokumen di mejanya. "Saya lihat dari foto yang kamu kirim, Sari. Surat itu jelas-jelas menyebut nama Novi sebagai pihak yang mengatur. Itu pengakuan. Tapi kita butuh lebih. Kita butuh bukti kuat bahwa tanda tangan di dokumen penggadaian itu palsu." "Aku tidak pernah menandatangani apapun, Bima," kataku. Suaraku lebih tegas dari yang kuduga. "Aku sedang dinas. Surat tanah itu ada di brankas rumah. Hanya aku dan Arif yang tahu kombinasinya." "Bagus. Itu poin pertama. Kita akan perlu visum atas tanda tangan di dokumen ban. Kita juga perlu bukti bahwa kamu sedang tidak di kota pada tanggal yang tercantum di dokumen tersebut. Tiket pesawat, boarding pass, laporan perjalanan dinas dari kantormu. Kumpulkan semua." Aku mengangguk, merasa sedikit lebih memiliki kendali. Aku bisa minta itu dari kantor. "Kedua," lanjut Bima, menatapku dengan serius, "kita perlu tahu kondisi mereka sekarang. Di mana persisnya mereka di Bali? Apa yang benar-benar mereka lakukan dengan uang itu? Apakah villa itu benar-benar ada, atau hanya alasan? Untuk ini, saya sarankan memakai jasa detektif swasta. Saya punya kenalan yang bisa diandalkan. Laporannya nanti bisa sangat berguna di pengadilan untuk membuktikan niat jahat dan pemborosan aset bersama." Sari yang duduk di sampingku langsung menyambar. "Setuju. Biar urusan detektif ini aku yang atur dengan Bima. Kamu fokus kumpulkan bukti dari kantor dan..." Dia memandangku dengan pandangan sedikit berat. "Kamu harus kembali ke rumah, Rena." Dadaku sesak. "Kembali? Tapi..." "Untuk mengambil barang-barangmu dari garasi. Dan yang lebih penting," desaknya, "untuk memeriksa rumah. Mungkin ada dokumen lain, catatan, apa saja yang mereka tinggalkan yang bisa jadi bukti. Kamu harus masuk, Rena. Hadapi itu." Aku menarik napas dalam. Dia benar. Aku harus masuk. Aku harus menyentuh kembali pengkhianatan itu untuk bisa melawannya. "Oke," kataku. Suaraku bergetar tapi penuh tekad. "Aku akan pergi ke sana siang ini." "Bagus." Bima tersenyum kecil. "Sementara kamu dan Sari urus itu,
Saya akan menyiapkan draft gugatan pra-peradilan dan permohonan visum. Begitu bukti-bukti terkumpul dan laporan detektif datang, kita serang. Pertemuan berakhir dengan rencana yang jelas. Keluar dari kantor Bima, rasa ringan yang aneh menyergapku. Aku masih hancur, tapi setidaknya sekarang aku punya peta untuk membongkar reruntuhan itu. Sari menepuk pundakku. Sekarang, kita ke kantormu dulu. Ambil semua bukti yang kamu butuhkan. Lalu, kita ke rumah. Kantor terasa seperti dunia yang berbeda. Rekan-rekan kerjaku menyapa dengan normal, tidak tahu bahwa hidupku baru saja diluluhlantakan. Atasanku, Budian, langsung memberiku semua dokumen perjalanan dinas yang kubutuhkan setelah kuceritakan sedikit, tanpa detail memalukan, bahwa aku sedang ada urusan hukum dengan suami mengenai properti. Rena, kekuatan untukmu, katanya dengan wajah serius. Kalau butuh cuti, bilang saja. Sore itu, dengan dokumen di tas dan Sari di sampingku yang memegang erat tanganku, kami berdiri kembali di depan rumah yang dulu adalah istanaku. Kali ini, dengan kunci garasi yang, setelah mencari-cari, benar-benar kudapat di bawah pot bunga besar, seperti yang dikatakan Novi dengan nada menghina. Tanganku gemetar saat mencoba membuka pintu garasi. Sari memegangi pundakku. Aku di sini. Mereka tidak ada di dalam. Hanya ada barang-barangmu. Kamu kuat. Pintu itu terbuka dengan suara berderit. Pandangan pertama membuat napasku tersedak. Semua barang-barangku, pakaian, buku, foto-foto kenangan, bahkan boneka beruang yang dulu diberikan Arif saat kita pacaran, dilempar begitu saja ke dalam tumpukan yang berantakan dan berdebu. Seperti sampah. Seperti kenangan yang tidak lagi berharga. Air mataku menetes lagi, tapi kali ini, hanya sebentar. Kemarahan mengeringkannya. Aku melangkah masuk, menginjak debu dan kenangan pahit. Ayo kita cari, kataku pada Sari, suaraku datar namun penuh tekad. Setiap dokumen, setiap catatan, setiap sesuatu yang bisa menjadi senjata untuk menghancurkan mereka. Kami berjam-jam berada di sana, menyisir tumpukan barang-barang yang berantakan. Dan di antara tumpukan surat-surat lama, kutemukan sebuah buku catatan kecil Mas Arif yang mungkin tanpa sengaja tertinggal. Dan di halaman terakhir, ada sebuah coretan nama dan nomor telepon yang membuat darahku membeku. Sebuah nama notaris yang tidak kukenal. Dan di sebelahnya, coretan, proses cepat, gadai tanpa seizin istri. Sari mendekat dan melihatnya. Matanya membelalak. Rena, ini dia. Senjata kita. Aku memegang buku kecil itu erat-erat. Ini baru awal. Pertempuran belum usai. Ini baru awal dari pembalasan dendam. Hari-hari berikutnya diisi dengan ritual yang melelahkan secara emosional. Setiap pagi, aku bangun dengan beban yang terasa nyata di dadaku, tetapi segera kukubur dengan mengorganisir bukti, berkoordinasi dengan Bima, dan memaksakan diri untuk tetap profesional di kantor. Dunia luar mungkin melihat Rena yang biasa, tertutup mungkin, sedikit lebih pendiam, tetapi di dalam, aku adalah medan perang yang hiruk-pikuk. Sari, malaikat pelindungku, telah menghubungi detektif yang direkomendasikan Bima, seorang pria bernama Pak Anton yang bicaranya singkat dan efisien. Dia sudah berangkat ke Bali kemarin, lapor Sari suatu sore sambil menyodorkan sepiring mie ayam yang dia pesan untukku. Dia bilang butuh beberapa hari untuk melacak dan mengumpulkan bukti solid. Dia janji akan kirim update. Setiap dering telepon atau notifikasi email membuat jantungku berdebar kencang. Aku takut dengan apa yang akan kulihat, tetapi sebuah bagian dari diriku yang semakin besar, bagian yang marah dan haus keadilan, sangat ingin melihatnya. Aku ingin melihat kebenaran yang menyakitkan itu, untuk memastikan bahwa amarahku tidak sia-sia. 3 hari kemudian, pada sebuah Jumat sore, email itu akhirnya datang. Subjeknya sederhana, laporan investigasi awal. Aku dan Sari duduk berdekatan di sofa, laptopku terbentang di meja kopi. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum membuka lampirannya, sebuah file PDF yang tebal. Halaman pertama adalah ringkasan eksekutif yang dingin dan faktual. Mereka bertiga memang ada di Bali,
tepatnya di sebuah villa sewaan mewah di kawasan Canggu. Lalu, halaman berikutnya adalah serangkaian foto. Foto pertama membuatku tercekat. Itu adalah Mas Arif dan Novi, berjalan berpegangan tangan di sepanjang pantai saat matahari terbenam. Dia memakai kemeja linen yang kukenali, yang dulu kupilih untuknya. Novi menggantungkan diri di lengannya, mengenakan dress flowy yang melambai-lambai, kepala mereka mendekat seolah sedang berbagi rahasia. Mereka terlihat seperti pasangan yang sangat bahagia, pasangan yang sedang berbulan madu. Bajingan kecil, Sari mendesis di sampingku, tangannya meremas lenganku. Foto berikutnya lebih menyakitkan. Ibu mertuaku, yang selama ini selalu bersikap sopan tapi dingin padaku, tertawa lebar sambil memegang segelas wine. Dia duduk di sebuah resto berbintang, wajahnya yang biasanya keriput oleh kekesalan sekarang halus dan berseri. Dia memandang Mas Arif dan Novi dengan kebanggaan. Sebuah ekspresi yang tidak pernah kulihat dia tunjukkan padaku, bahkan saat aku meraih promosi besar sekalipun. Lalu, ada foto-foto mereka berbelanja. Novi membawa beberapa tas shopping dari butik-butik mewah. Mas Arif dengan santai mengeluarkan dompetnya di kasir. Ada foto close-up dari sebuah kwitansi yang berhasil diambil Pak Anton dari tempat sampah. Nomornya membuat mataku perih. Jumlah yang mereka habiskan untuk sebuah tas tangan bisa menutupi cicilan rumahku selama 3 bulan. Yang terparah adalah sebuah video pendek yang disematkan. Rekaman dari kejauhan, diambil dengan lensa tele. Mereka bertiga sedang berenang di kolam infinity pool villa. Mas Arif mendekati Novi, memeluknya dari belakang, dan mencium lehernya. Novi tertawa girang, lalu berbalik dan menciumnya kembali, tepat di bibir. Ibu mertua, yang sedang berenang santai, hanya tersenyum melihat mereka, seolah itu adalah pemandangan yang paling normal di dunia. Aku menutup laptop dengan keras, tidak sanggup melihat lebih jauh. Rasanya seperti ditusuk-tusuk 1000 jarum. Setiap tawa, setiap sentuhan, setiap senyuman kebahagiaan mereka dibangun di atas penderitaanku, di atas pengkhianatan, di atas rumah yang mereka rampas. Rena. Sari memelukku, suaranya lirih. Mereka tidak punya hati. Aku menggigit bibirku sampai rasa perihnya mengalihkan dari sakit di dada. Air mata yang keluar sekarang adalah air mata kemarahan murni. Dia, ibu itu, dia tidak pernah sekalipun tersenyum seperti itu padaku. Bisikku, suaraku serak. Dia melihatku seperti sampah yang menghalangi anak emasnya. Dan Novi, dia pamer. Semua ini untukku pamer. Kita sudah dapat buktinya, Ren, bisik Sari. Matanya juga berkaca-kaca tapi penuh amarah. Ini adalah bukti pemborosan aset bersama. Ini bukti niat jahat. Mereka tidak sedang membangun usaha, seperti yang dikatakan ibunya. Mereka sedang berfoya-foya dengan uangmu. Dia benar. Laporan Pak Anton juga menyertakan konfirmasi dari agen properti setempat. Villa yang katanya sedang dibangun, itu hanya villa sewaan. Tidak ada pembelian, tidak ada renovasi besar. Itu semua kebohongan. Aku berdiri, berjalan ke jendela, menatap kota yang mulai diterangi lampu-lampu. Bayangan kebahagiaan palsu mereka di Bali terpampang jelas di kepalaku. Tapi sekarang, itu tidak lagi membuatku lemah. Itu mengisi tangki amarahku. Kirim semuanya ke Bima, kataku, menoleh ke Sari. Suaraku datar, tapi berisi tekad baja. Setiap foto, setiap video. Biarkan dia tahu bahwa kita punya semua yang kita butuhkan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku memutar video itu berulang kali di kepalaku. Kali ini, bukan air mata yang keluar, tapi sebuah rencana. Mereka menikmati kehidupan impian mereka. Biarkan saja. Biarkan mereka merasa nyaman, merasa aman, merasa menang. Karena sebentar lagi, mimpi indah mereka akan berubah menjadi mimpi buruk yang paling mengerikan. Dan aku yang akan menjadi sutradaranya. Keesokan harinya, suasana di apartemen Sari masih terasa berat oleh bayangan foto-foto dari Bali. Aku mencoba fokus pada pekerjaan, membalas email dan menyiapkan presentasi,
Tetapi pikiran terus melayang ke kolam renang itu, ketawa mereka, ke kenyamanan yang mereka nikmati dengan uangku. Setiap notifikasi telepon membuatku tersentak. Waspada. Kemudian, tepat saat jam menunjukkan pukul 4 sore, telepon rumahku, yang sekarang dialihkan ke ponsel, berdering. Nama yang terpampang di layar membuat darahku membeku. Ibu mertua. Jantungku berdebar kencang, campuran dari kemarahan dan keinginan untuk meneriaki wanita itu. Jangan angkat, Sari membisik, matanya melotot melihat layar ponselku. Biarkan dia meninggalkan pesan. Itu bisa jadi bukti. Tapi sesuatu dalam diriku memberontak. Aku ingin mendengar suaranya. Aku ingin mendengar kebohongan apa yang akan dia utarakan. Dengan jari yang sedikit gemetar, kuangkat telepon itu, tetapi kualihkan ke speaker phone agar Sari bisa mendengar. Ibu, kataku, berusaha keras membuat suaraku terdengar datar, tidak tergoyahkan. Oh, Rena, sayang, ternyata kamu angkat. Suaranya terdengar hangat, terlalu hangat. Seperti gula yang menutupi racun. Itu adalah nada yang biasanya dia pakai di depan orang lain, bukan untukku. Sudah lama ibu tidak dengar kabarmu. Bagaimana keadaanmu? Aku menatap Sari yang mengerutkan kening, wajahnya penuh skeptisisme. Baik, ibu. Ada yang bisa saya bantu? Jawabku singkat, menolak untuk terlibat dalam percakapan basa-basinya. Dia terkekeh kecil, sebuah suara yang palsu. Ah, Rena, selalu langsung to the point. Ibu suka itu tentang kamu. Dia berhenti sejenak, seolah memilih kata-kata. Ibu dengar, kamu sudah pulang dan menemukan surat ibu. Ya, ibu. Saya menemukannya. Dengar, sayang. Nadanya tiba-tiba berubah menjadi serius. Penuh keprihatinan yang dibuat-buat. Ibu tahu ini semua terlihat buruk. Sangat buruk. Tapi ibu ingin kamu memahami situasinya. Arif, dia punya peluang emas. Sebuah investasi villa di Bali yang tidak bisa kita lewatkan. Waktunya sangat sempit. Rena. Sangat sempit. Dan kamu sedang tidak bisa dihubungi. Sedang dinas di hutan sana. Aku bisa membayangkan dia menghela napas dramatis. Sari di sampingku membuat gerakan muntah. Kami terpaksa mengambil langkah cepat. Itu semua untuk masa depan keluarga. Rena. Untuk masa depan kamu dan Arif. Ibu janji, begitu villa ini mulai menghasilkan, dan itu akan sangat cepat, hal pertama yang akan kami lakukan adalah menebus rumah itu. Bahkan lebih baik dari sebelumnya. Kami akan renovasi. Kamu bisa pilih desainnya sendiri. Kata-katanya mengalir lancar, seolah sudah dilatih. Dia mencoba memainkanku dengan janji-janji manis dan iming-iming materi, persis seperti yang selalu dilakukannya pada Mas Arif. Apa Novi juga bagian dari investasi keluarga ini, Ibu? Tanyaku, tidak bisa menahan sarkasme dalam suaraku. Ada jeda singkat. Aku hampir bisa mendengar pikirannya bekerja cepat di seberang sana. Novi? Oh, Novi, dia sekretaris yang sangat membantu. Rena. Dia yang punya koneksi untuk bisnis ini. Dia sangat profesional. Nadanya kembali menjadi merendahkan. Jangan dengarkan omongan orang. Ibu tahu kamu pasti stres. Kamu bekerja terlalu keras. Seharusnya kamu lebih sering di rumah, menjaga suamimu, bukan sibuk sendiri. Sekali lagi, dia menyalahkanku. Sari menggigit kepalan tangannya untuk menahan amarah. Tapi ibu percaya kamu, sayang. Lanjutnya, kembali ke nada manis. Kamu anak yang kuat dan pengertian. Jadi, untuk sementara, kamu cari tempat tinggal yang nyaman ya? Mungkin tinggal dengan temanmu itu. Sari, bukan? Ibu dengar dia punya apartemen bagus. Anggap saja ini liburan. Biar Arif dan ibu yang urus semuanya di sini. Kamu tidak perlu repot. Percayalah pada kami. Di latar belakang,
Aku mendengar sesuatu. Suara perempuan tertawa riang. Lalu suara Mas Arif memanggil. "Ibu, Novi pesan martini untukmu. Coba dulu." Suara itu seperti tamparan. Ibu mertua terbatuk ringan, berusaha menutupinya. "Dengar, Rena, ibu harus pergi. Meeting dengan investor. Kamu jangan stres, ya? Semua akan baik-baik saja. Ibu janji." "Bye, sayang." Tutup. Telepon berakhir dengan tiba-tiba. Aku dan Sari terdiam sesaat, memproses kebohongan yang baru saja kami dengar. Dia bahkan tidak menyembunyikan bahwa Novi ada di sana. Gumamku, rasa muak memenuhi kerongkonganku. Dia pikir aku sangat bodoh sehingga akan percaya pada cerita investasi dan meeting investor mereka sambil minum martini. Sari menggeleng-gelengkan kepala. Wajahnya ungu karena marah. Dia bukan cuma menjual kebohongan, Rena. Dia menjualnya sambil menyalahkanmu. Kamu bekerja terlalu keras. Kamu sibuk sendiri. Itu adalah bahasa manipulasi klasik. Dia mencoba membuatmu merasa bersalah sehingga kamu tidak akan melawan. Dia berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Dan janji manisnya, "Kami akan tebus rumahnya." Itu omong kosong. Uangnya sudah habis untuk martini dan tas tangan mereka. Aku menarik napas dalam-dalam. Telepon tadi justru memberiku kejelasan. Tidak ada penyesalan. Tidak ada rasa bersalah. Hanya manipulasi dan usaha untuk mengendalikanku dari jarak jauh. Mereka pikir mereka masih bisa memainkanku. "Sari," kataku, suaraku rendah namun penuh keyakinan. Mereka pikir aku masih Rena yang polos dan penurut yang bisa mereka bohongi dengan mudah. Sari berhenti berjalan dan menatapku. "Dan apakah kamu?" Aku mengangkat chin, memandangi ponsel yang masih tergenggam di tanganku. Tidak lagi. Telepon tadi adalah bensin yang dituangkan ke bara amarahku. Mereka baru saja memberikan kita rekaman lain yang bisa kita tambahkan ke file kita. Bukti bahwa mereka tahu apa yang mereka lakukan adalah salah, dan mereka mencoba menutupinya dengan membual dan menyalahkanku. Aku menyimpan rekaman panggilan tadi. Atas saran Bima, semua interaksi dengan mereka kini kurekam. Kirim rekaman ini ke Bima juga. Pintaku pada Sari. Biarkan dia mendengar sendiri nada merendahkan dan kebohongan itu. Malam itu, sebelum tidur, aku memutar kembali rekaman itu sekali lagi. Kali ini, bukan rasa sakit yang kurasakan, melainkan sebuah kepuasan yang dingin. Setiap kebohongan yang diucapkan, setiap manipulasi, adalah paku lain di peti mati mereka sendiri. Mereka terus menggali lubang yang lebih dalam, dan aku tidak akan berhenti sampai mereka terjatuh ke dalamnya. Permainan mereka sudah dimulai. Dan sekarang, giliranku untuk melangkah. Minggu-minggu berikutnya terasa seperti perpaduan antara disiplin militer dan ketegangan menunggu ledakan. Setiap pagi, aku memaksakan diri untuk pergi ke kantor, menyelesaikan tugas-tugasku dengan efisiensi yang membuat atasku melirik kagum. Tapi di balik facade profesional itu, pikiranku terus melirik ke email, menantikan laporan dari Pak Anton di Bali. Bima terus memompa semangatku dengan update-update kecil tentang persiapan dokumen gugatan. Kita membangun kasus yang kuat, Rena. Sabar. Pesannya selalu diakhiri dengan kalimat itu. Sari, di sisi lain, menjadi manajer amarah dan investigasiku yang tidak resmi. Setiap malam, dia akan melaporkan percakapannya dengan Bima atau, jika ada, dengan Pak Anton. Suatu sore di hari Rabu, dia tiba-tiba membuka pintu apartemennya dengan mata berbinar-binar, seperti seorang detektif yang baru saja memecahkan kasus besar. "Ada yang panas nih dari Bali," serunya, mengibarkan ponselnya di tangannya. Pak Anton baru saja telepon. Dia bilang, "Karma mulai beraksi, Ibu Sari." Aku menutup laptopku, jantung berdebar sedikit.
Apa yang terjadi? Ternyata, Sari mulai duduk di depanku dengan semangat. Kontraktor yang mereka pegang untuk membangun villa itu, yang sebenarnya cuma renovasi kecil, adalah seorang penipu ulung. Orangnya sudah hilang, ninggalin proyek yang setengah jadi. Dia menggeser layar ponselnya, menunjukkan beberapa foto yang dikirim Pak Anton. Foto-foto itu menunjukkan villa sewaan mereka dengan tumpukan material berantakan di halaman. Terlihat jelas bekas galian untuk kolam renang yang hanya separuh jadi, seperti luka terbuka di tanah. Di foto lain, terlihat Mas Arif dengan wajah merah padam sedang berbicara dengan seorang pria yang tidak dikenalnya, mungkin mandor yang ditinggalkan, sambil melambaikan tangannya dengan gerakan frustasi. Wajahnya yang biasanya col kini penuh dengan ketegangan dan kemarahan. Lihat ini. Sari menggeser ke foto berikutnya. Ini adalah foto close-up dari sebuah kwitansi yang robek sebagian, tapi masih terbaca nominalnya. Itu uang muka yang mereka bayar ke kontraktor fiktif itu. Jumlahnya gila, Rena. Cukup untuk beli mobil baru. Rasanya aneh. Melihat mereka dalam kesulitan seharusnya memberiku kepuasan. Dan memang, ada sedikit rasa itu. Sebuah kelegaan kecil bahwa rencana sempurna mereka tidak berjalan mulus. Tapi yang lebih kuat adalah rasa jijik. Mereka membuang-buang uang hasil jerih payahku. Uang dari rumah yang penuh kenangan. Dengan begitu cerobohnya. Ada lagi. Lanjut Sari. Matanya bersinar. Dengar ini. Karena uang mereka nyangkut di proyek yang mangkrak itu, mereka mulai kesulitan bayar sewa villanya. Pemilik villanya sudah datang twice minggu ini nagih. Katanya, Novi dan ibu mertuamu sempat adu mulut dengan si pemilik villa. Pak Anton rekam suaranya, tapi agak jauh. Tapi terdengar Novi teriak, kami bukan orang tidak bayar. Dan si pemilik villa balas teriak, 10 pay, or I will throw your things out. Aku bisa membayangkan adegan itu. Novi dengan sikap soknya, ibu mertua dengan senyum palsunya, keduanya dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa uang tidak tumbuh di pohon. Kenyataan yang selama ini mereka hindari dengan memilih untuk merampas milikku. Jadi, mereka sedang stres sekarang? Tanyaku, mencoba memahami implikasinya. Stres? Mereka sedang panik, koreksi Sari. Dana dari gadai rumahmu itu habis tidak karuan. Habis untuk gaya hidup mewah mereka bulan pertama. Dan sisanya dibawa kabur sama kontraktor gadungan itu. Pak Anton bilang, mereka sekarang lagi cari cara cepat dapat duit. Arif bahkan sampai jual jam tangan kesayangannya yang Rolex itu ke sebuah toko second hand di Seminyak. Ini adalah perkembangan baru. Mas Arif sangat menyayangi jam tangan itu. Jika dia sampai menjualnya, berarti tekanan keuangan mereka sangat nyata. Bima bilang ini bagus untuk kita, kata Sari, lebih kalem sekarang. Ini membuktikan bahwa mereka bukan pelaku bisnis yang ceroboh, tapi benar-benar melakukan pemborosan aset dengan sengaja. Mereka tidak punya rencana bisnis yang jelas. Hakim akan melihat itu. Malam itu, setelah Sari tidur, aku membuka lagi foto-foto yang dikirim Pak Anton. Aku memandangi foto Mas Arif yang sedang marah, wajahnya yang biasanya tampan kini keruh oleh kekesalan. Aku memandangi ibu mertua yang terlihat lesu duduk di kursi taman, jauh dari ekspresi bahagia yang tertangkap kamera sebelumnya. Apakah ini yang kuinginkan? Melihat mereka menderita? Ya, tapi bukan seperti ini. Penderitaan finansial ini hanyalah gejala. Aku ingin mereka menghadapi konsekuensi sebenarnya. Aku ingin keadilan. Aku ingin pengakuan. Aku ingin mereka tahu bahwa yang mereka lakukan adalah salah, dan mereka tidak bisa lolos begitu saja. Karma kecil ini hanyalah pembuka. Sebuah pengingat bahwa bangunan kebohongan mereka rapuh. Dan aku tidak akan berhenti sampai bangunan itu runtuh sepenuhnya, menimpa mereka dan semua kesombongan yang mereka bangun di atas penderitaanku. Aku menyimpan fotonya, bukan sebagai trofi, tapi sebagai pengingat untuk tidak goyah. Pertempuran belum berakhir. Ini baru awal. Keesokan harinya, udara terasa berbeda. Laporan tentang kekacauan finansial mereka di Bali tidak lagi hanya menjadi bahan kemarahan,
tetapi menjadi bahan bakar. Sebuah energi baru mengalir dalam diriku, menggantikan rasa sakit yang lumpuh dengan sebuah tekad yang tajam dan fokus. Aku tidak lagi hanya menjadi korban yang menunggu keadilan. Aku menjadi arsiteknya. Saat sarapan, Sari memandangiku dengan curiga. "Kamu kenapa? Kamu terlihat aneh. Terlalu tenang." Aku menyendok serealku, tersenyum kecil. "Aku baik-baik saja. Bahkan, mungkin lebih baik dari baik-baik saja." Kuambil secangkir kopiku. Mereka sedang sibuk memadamkan api yang mereka sendiri nyalakan. Sementara aku akan membangun istanaku sendiri dari abu yang mereka tinggalkan. Sari mengernyit. "Maksudmu?" "Bima sudah mengurus sisi hukum. Pak Anton mengurus mata-mata. Tapi ada satu hal yang tidak bisa mereka lakukan untukku, hidupku." Aku menatapnya. "Aku tidak bisa terus bersembunyi di apartemenmu, menunggu sidang, sambil meratapi nasib. Aku harus bergerak. Aku harus membuktikan pada mereka, dan terutama pada diriku sendiri, bahwa aku tidak hancur." Pandanganku tertuju pada laptopku. Pekerjaanku. Selama ini aku menjalaninya dengan setengah hati, selalu merasa bersalah karena tidak bisa menjadi istri yang cukup untuk Arif dan ibunya. Itu salah. Suaraku semakin tegas. Karirku adalah satu-satunya yang tidak bisa mereka rampas. Itu murni milikku. Dan aku akan menjadikannya senjataku. Hari itu, di kantor, aku berjalan dengan langkah yang berbeda. Bahuku tidak lagi membungkuk. Aku menyapa rekan-rekan kerjaku dengan percaya diri, bahkan menyempatkan diri untuk mengobrol sebentar. Saat meeting dengan Budian untuk membahas proyek baru, aku tidak hanya duduk diam. "Untuk strategi pemasaran kuartal depan," ujarku, memotong presentasi rekan kerjaku dengan sopan, "saya punya beberapa ide yang mungkin bisa kita eksplorasi. Saya perhatikan selama dinas di Kalimantan, ada celah pasar yang belum kita sentuh di daerah pedalaman. Saya sudah menyusun draft awal analisisnya." Semua mata di ruangan tertuju padaku, termasuk Budian yang terlihat terkejut namun tertarik. "Lanjutkan, Rena," katanya. Aku memaparkan ideku dengan jelas dan penuh passion, sesuatu yang belum pernah kulakukan sejak lama. Aku melihat anggukan-anggukan setuju. Di akhir meeting, Budian menghampiriku. "Rena, ide-ide kamu brilian. Saya butuh seseorang yang berpikiran strategis seperti kamu untuk memimpin task force proyek baru ini. Apakah kamu tertarik?" Jantungku berdebar kencang. Tapi kali ini karena antusiasme, bukan kecemasan. "Sangat, Budian. Terima kasih atas kepercayaannya." "Bagus. Dan secara pribadi, saya senang melihat kamu kembali bersemangat," tambahnya dengan senyum pengertian sebelum berbalik pergi. Kabar tentang promosi informalku menyebar. Seorang kolega dari divisi lain, Pak Adi, yang biasanya cuek, malah mendekatiku saat jam makan siang. "Rena, dengar kamu memimpin proyek Kalimantan. Kita perlu koordinasi dengan tim logistik. Ada waktu untuk meeting singkat nanti." Ini adalah pengakuan. Pengakuan yang kuperoleh bukan karena belas kasihan, tapi karena kemampuanku sendiri. Rasanya seperti menghirup udara segar setelah sekian lama terkurung dalam ruangan pengap. Pulang ke apartemen Sari, aku tidak langsung membuka laptop untuk memeriksa email Bima atau laporan Pak Anton. Sebaliknya, aku duduk di meja kecil di sudut ruangan, membuka spreadsheet keuanganku sendiri. Penghasilanku sekarang lebih besar sejak ada tunjangan proyek. Dengan hati-hati, aku mulai merencanakan anggaran baru. Menabung untuk deposito. Bahkan, aku membuka tabungan terpisah untuk biaya konsultasi psikologi. Aku menyadari aku butuh bantuan untuk menyembuhkan luka batin ini, dan itu bukan aib. Sari memperhatikan perubahan ini dengan takjub. "Aku tidak mengenalimu," katanya suatu malam, menyerahkan segelas coklat panas. "Kamu bersinar." "Ini baru permulaan, Sar," jawabku, menerima cangkirnya. "Mereka pikir dengan merampas rumahku, mereka merampas masa depanku. Mereka salah.
mereka justru membebaskanku. Aku memandang keluar jendela, melihat lampu-lampu kota. Rumah itu adalah sangkar. Sebuah sangkar yang indah, penuh kenangan indah yang ternyata palsu. Sekarang aku terbang, dan langitnya lebih luas dari yang pernah kubayangkan. Aku memang belum memiliki rumah secara fisik, tapi untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa memiliki rumah untuk diriku sendiri. Sebuah ruang dalam jiwaku yang mereka tidak bisa sentuh, tidak bisa gadai, dan tidak bisa hancurkan. Di sanalah kekuatanku yang sebenarnya bersemayam. Dan dari sana, aku akan membangun kembali segalanya, satu bata demi satu bata. Energi baru dari promosi dan tekadku untuk membangun kembali hidupku memberiku kekuatan untuk menghadapi hari-hari dengan kepala tegak. Namun, di balik ketenangan yang kupaksakan, rasa penasaran tentang kehancuran mereka di Bali masih membara. Aku tidak lagi mencari kepuasan, tetapi lebih pada konfirmasi bahwa tekanan yang diberikan Bima melalui surat gugatan mulai membuahkan hasil. Suatu sore, saat aku sedang menyusun laporan proyek di apartemen Sari, telepon Pak Anton berdering. Sari, yang kebetulan sedang berada di dekat ponselnya, segera mengangkat dan memasang speakerphone. "Pak Anton, ada kabar baru?" tanyanya, matanya berbinar penuh antisipasi. "Siaran langsung dari frontline, Ibu Sari," sahut suara Pak Anton yang tenang namun terdengar sedikit terburu-buru. Latar belakangnya terdengar seperti angin dan ombak. Situasi di villa, panas. Sangat panas. Mereka baru saja bertengkar hebat di tepi pantai. Saya rekam, walaupun agak terganggu suara angin. Jantungku berdebar. "Apa yang terjadi, Pak Anton?" "Masalah uang, Ibu Rena. Seperti yang sudah saya laporkan, mereka kehabisan cash. Ternyata, si Novi ini, dia tetap ingin hidup mewah. Hari ini, dia memaksa Mas Arif untuk membelikannya sebuah tas merek ternama yang harganya selangit. Mas Arif menolak, bilang uangnya harus untuk bayar sewa villa dan makan. Nah, itu jadi percikan api." Dia berhenti sebentar, mungkin memastikan rekamannya baik. Si Novi langsung meledak. Teriak-teriak, "Kamu janji bisa kasih aku hidup mewah. Ini bukan hidup mewah, Arif. Ini hidup susah." Lalu, ibu mertua ibu ikut campur. Dia membela Arif, bilang Novi tidak tahu terima kasih dan boros. Aku bisa membayangkan adegannya. Novi dengan wajahnya yang cantik namun kini memerah oleh amarah, ibu mertua dengan bibirnya yang tajam mencibir. "Lalu?" desak Sari, tidak sabar. Lalu si Novi balik menyerang ibu mertua. Lanjut Pak Anton. Dia teriak, "Ini saya rekam ya. Ibu jangan sok suci. Ibu juga yang dari awal bilang ini mudah, bilang uangnya banyak, bilang Rena tidak akan berani melawan. Sekarang kita seperti tikus terjepit karena ide ibu." Nafasku tertahan. Rena tidak akan berani melawan. Jadi itu yang mereka pikirkan. Mereka meremehkanku. Mereka yakin aku akan diam, menerima nasib, dan mengizinkan mereka menikmati hasil rampokan mereka. "Wah, kalimat itu bagus," bisik Sari, matanya bersinar. Langsung menunjukkan niat jahat dan konspirasi mereka. "Masih ada," sambung Pak Anton. Setelah Novi bilang begitu, ibu mertua ibu langsung naik pitam. Dia menyalahkan Novi sebagai gundik yang serakah dan pembawa sial. Kata persisnya, "Kalau bukan karena kau yang merayu Arif, kami tidak akan sampai hati melakukan ini pada Rena." Suara itu, meski terekam dari kejauhan dan berisik, terdengar jelas. Sebuah pengakuan tidak langsung. Sebuah upaya untuk membersihkan diri dengan menyalahkan orang lain. Klasik. "Lalu Arif?" "Dia diam saja?" tanyaku, penasaran. "Mas Arif, dia terlihat sangat lelah, Ibu Rena." Dia coba mendamaikan, tapi kedua perempuan itu malah balik menyerangnya. Novi bilang dia lelaki tidak bertanggung jawab, janji palsu. Ibunya bilang dia lelaki lemah yang tidak bisa mengontrol wanita atau keuangannya. Dia akhirnya duduk di pasir, memegangi kepalanya. "Looks like a broken man."
Diam sejenak mengikuti gambaran itu. Ada secuil rasa, bukan kasihan, tapi lebih seperti penegasan. Lihatlah buah dari keserakahanmu. Pertengkaran mereka berakhir dengan Novi meninggalkan mereka berdua di pantai, masuk ke dalam villa dengan marah. Ibu mertua ibu menangis, marah, dan memukuli punggung Arif dengan tasnya. Sungguh pemandangan yang tidak menyenangkan. Bagus untuk kita, Pak Anton. Sangat bagus, kata Sari, hampir tidak bisa menyembunyikan kepuasannya. Tolong rekaman dan laporan detailnya dikirim segera. Ini sangat berharga. Sudah saya siapkan, Ibu. Akan saya email dalam 1 jam. Mereka sekarang kembali ke villa, tapi suasana sangat tegang. Saya rasa ini bukan akhir. Setelah telepon berakhir, Sari dan aku saling memandang. Ruangan yang sunyi seakan menggema dengan kebenaran pahit yang baru saja terungkap. Mereka hancur. Gumamku, lebih kepada diriku sendiri. Mereka saling memakan, koreksi Sari, lebih tajam. Ini yang terjadi ketika sekumpulan orang serakah berkumpul. Mereka bersatu ketika sedang mengambil, tetapi akan saling menyikut ketika hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Dia berjalan mendekatiku. Kau dengar itu, Ren? Ibu mertuamu bilang, kami tidak akan sampai hati melakukan ini pada Rena. Dia tahu ini salah. Dia tahu. Dia hanya pikir kamu tidak akan melawan. Aku mengangguk. Rasa percaya diriku semakin bertambah. Rekaman itu adalah bukti nyata dari keretakan dalam persekongkolan jahat mereka. Itu menunjukkan penyesalan, rasa bersalah, dan saling menyalahkan. Itu adalah musik bagi telinga pengacara. Bima akan sangat menyukai ini, kataku. Sebuah senyum tipis akhirnya muncul di bibirku. Ini menunjukkan dinamika kekuasaan dan motivasi di antara mereka. Novi si penggoda serakah, ibu mertua si otak yang licik, dan Arif si lelaki lemah yang terjebak di antaranya. Malam itu, saat rekaman audio yang berisik itu tiba di inbox kami, aku memutarnya berulang kali. Aku mendengar setiap teriakan, setiap tuduhan, setiap ratapan. Kali ini, tidak ada rasa sakit. Yang ada adalah sebuah keyakinan yang dalam bahwa langkahku benar. Mereka bukanlah tim yang solid. Mereka adalah sekumpulan penjahat yang ceroboh yang sedang berantakan karena tekanan. Surga palsu mereka di Bali berubah menjadi neraka pertikaian. Dan sementara mereka saling mencakar di pasir pantai, aku di sini, semakin kuat, semakin fokus, dan semakin siap untuk menghadirkan keadilan yang sesungguhnya. Pertengkaran mereka hanyalah pembuka. Sidang yang akan datang akan menjadi babak akhir dari drama menyedihkan mereka. Keesokan harinya, udara di apartemen Sari terasa berbeda. Seolah-olah rekaman pertengkaran mereka di pantai telah membersihkan sisa-sisa keraguan dan keputusasaan yang masih mengambang. Ada energi yang tegas, hampir seperti sebelum pertempuran dimulai. Aku duduk di meja makan, menatap laptopku yang terbuka, menunjukkan draft surat gugatan dari Bima. Dokumen itu terlihat resmi, dingin, dan penuh dengan kata-kata hukum yang tajam. Setiap barisnya adalah pukulan bagi mereka. Sari membawakan 2 cangkir kopi dan duduk di sebelahku. Sudah baca semuanya? Tanyanya, suara rendah penuh antisipasi. Sedang? Jawabku. Mataku menyusuri paragraf yang menjelaskan tuntutan pidana untuk pemalsuan tanda tangan. Bima tidak main-main. Dia memasukkan semua pasal yang bisa menjebloskan mereka. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah panggilan dari nomor yang tidak dikenal, tetapi berkode area Bali. Jantungku berdebar kencang. Sari dan aku saling memandang. Ini mereka, bisik Sari, matanya melebar. Rekam. Pastikan kamu rekam. Aku mengangguk, jari gemetar membuka aplikasi perekam sebelum akhirnya mengangkat panggilan dan mengaktifkan speakerphone. Halo? Kataku, berusaha membuat suaraku terdengar normal, bahkan sedikit datar. Rena. Suara di seberang sana membuatku kaku. Itu adalah suara Mas Arif. Tapi bukan suara Arif yang biasa, yang percaya diri dan terkadang merendahkan.
Ini adalah suara yang parau, lelah, dan penuh dengan tekanan yang hampir tidak tertahankan. Rena, kami terima surat dari pengadilan. Dia terdiam, seolah menunggu reaksiku. Aku tidak berkata apa-apa, membiarkan keheningan yang menegangkan memaksanya untuk terus berbicara. Rena, tolong, pintanya, dan suaranya pecah. Aku bisa mendengar seperti dia sedang menarik napas dalam-dalam, menahan sesuatu. Ini gila. Kita tidak perlu sampai ke pengadilan. Kita bisa bicara baik-baik. Aku janji akan mengembalikan semuanya. Aku akan kerja keras, lunasi semuanya. Tolong, batalkan gugatan ini. Jangan dipermalukan keluarga seperti ini. Di latar belakang, aku bisa mendengar suara wanita berdebat. Suara ibu mertua yang tinggi dan mendesis. Bilang kita akan kembalikan uangnya. Dan suara Novi yang lebih jauh, berteriak, ini semua salah kamu, Arif. Suara mereka seperti musik latar yang sempurna untuk permohonannya yang putus asa. Aku tidak peduli dengan uangnya, Arif, kataku. Suaraku terdengar lebih dingin dari yang kubayangkan. Kamu dan ibumu tidak hanya mengambil uang. Kamu mengambil rumahku. Kamu mengambil kepercayaanku. Kamu menghancurkanku. Rena, aku tahu aku salah. Aku tahu, teriaknya, dan sekarang jelas terdengar bahwa dia sedang menangis. Aku terjebak. Ibuku. Novi. Aku bingung. Tapi kita bisa perbaiki ini. Jangan lewat pengadilan. Nanti reputasiku hancur. Reputasi kita hancur. Kamu tidak punya reputasi lagi, Arif, Hardikku. Rasa marah yang selama ini tertahan mulai mendidih. Yang ada hanyalah catatan kriminal. Dan tidak ada kita. Kamu memilih untuk berpisah dariku saat kamu menggadaikan rumah kita untuk perempuan itu. Dia bukan apa-apa, Rena. Aku bersumpah. Protesnya, Desperation semakin jelas. Itu hanya kesalahan bodoh. Aku akan tinggalkan dia. Aku akan pulang. Kita mulai lagi, ya? Seperti dulu. Tawannya yang kosong dan egois itu membuatku muak. Dia tidak menyesal karena telah menghancurkanku. Dia menyesal karena ketahuan dan harus menghadapi konsekuensi. Tidak pernah akan kembali seperti dulu. Arif, kataku, setiap kata diucapkan dengan jelas dan tegas. Dulu adalah kebohongan. Yang ada sekarang adalah hukum. Dan hukum yang akan bicara. Jawab saja panggilan sidang. Rena, jangan. Selamat tinggal, Arif. Aku menutup telepon sebelum dia bisa melanjutkan. Tanganku gemetar, tetapi bukan karena sedih atau ragu. Ini adalah gemetan adrenalin, kemarahan murni, dan kekuatan. Sari melompat dari kursinya. Ya, Tuhan. Kamu mendengarnya? Dia merengek. Dia benar-benar merengek minta dikasihanani. Teriaknya, hampir bersorak. Dan kamu hebat. Dingin seperti es. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantung yang berdegup kencang. Dia tidak berubah, Sari. Dia masih sama. Dia hanya takut pada konsekuensi, bukan menyesali perbuatannya. Tentu saja. Itu jelas, sahut Sari. Dia cuma peduli pada reputasinya. Jangan dipermalukan, katanya. Dia tidak bilang, maafkan aku, atau aku menyayangimu. Dia hanya ingin kamu menyelamatkannya dari kekacauan yang dia buat sendiri. Aku memutar kembali rekaman tadi. Mendengar suara Arif yang terpecah, ratapannya adalah sebuah konfirmasi. Ini membuktikan bahwa gugatan itu bekerja. Ini membuktikan bahwa mereka panik. Dan yang paling penting, ini membuktikan bahwa mereka tahu mereka tidak bisa menang secara hukum. Kirim rekaman ini ke Bima. Perintahku pada Sari, suaraku sudah kembali stabil. Ini adalah bukti bahwa mereka mengetahui gugatan tersebut dan secara tidak langsung mengakui tindakan mereka dengan meminta maaf dan menjanjikan pengembalian uang. Ini adalah pengakuan tersirat.
Sari segera mengirimkannya. Beberapa menit kemudian, teleponnya berdering. Bima. Rekamannya luar biasa. Rena. Kata Bima langsung tanpa basa-basi. Suaranya terdengar puas. Ini sangat memperkuat posisi kita. Dia mengakui kesalahan dan menjanjikan restitusi, yang berarti dia tidak menyangkal fakta bahwa dia telah melakukan kesalahan. Ini akan sangat merusak kredibilitasnya di depan hakim. Jadi, kita lanjut? Tanyaku, membutuhkan penegasan. Kita tidak hanya lanjut, Rena. Kita serang. Surat gugatan sudah diajukan secara resmi ke pengadilan hari ini. Panggilan sidang pertama akan dikirim ke alamat mereka di Bali dalam waktu dekat. Bersiaplah. Perangnya sudah benar-benar dimulai. Setelah telepon dengan Bima berakhir, aku merasa sebuah chapter benar-benar tertutup. Panggilan putus asa Arif tadi adalah paku terakhir di peti mati hubungan kami. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi penyesalan, yang ada hanya tekad untuk menyelesaikan ini sampai tuntas. Aku memandangi draft surat gugatan di layarku. Nama-nama mereka tercantum di sana, sebagai tergugat dan terdakwa. Sebuah dokumen yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Mereka memilih untuk menghancurkanku dalam diam. Aku memilih untuk menghancurkan mereka dengan hukum. Dan pilihan mereka telah membawa mereka pada kehancuran sendiri. Surat gugatan itu bukan lagi sekedar dokumen. Itu adalah pembalasan. 2 hari setelah panggilan putus asa Mas Arif, suasana di apartemen Sari berubah menjadi pusat komando yang tegang. Bima telah mengirimkan konfirmasi bahwa panggilan sidang pertama telah dikirim via pos ekspres ke alamat villa mereka di Bali. Perhitungan waktunya menunjukkan bahwa surat itu seharusnya sudah tiba. Aku dan Sari seperti 2 elang yang mengawasi mangsa. Dari kejauhan, menunggu reaksi mereka, sambil terus melanjutkan rutinitas kami. Aku dengan proyek baruku, Sari dengan pekerjaan desainnya. Kami tidak perlu menunggu lama. Serangan telepon dimulai keesokan paginya. Aku sedang mempersiapkan presentasi ketika ponselku berdering lagi. Kali ini, nomor yang muncul adalah nomor ibu mertua. Aku menghela napas, menyiapkan aplikasi perekam, dan mengangkatnya dengan tenang. Rena, sayang, tolong dengarkan ibu. Suaranya melengking, penuh kepanikan yang tidak terbendung, sangat berbeda dengan nada manipulatifnya yang biasa. Surat dari pengadilan ini mustahil. Kita keluarga. Kita tidak menyelesaikan masalah keluarga di pengadilan. Ibu, sambutku dengan datar, sambil membuat isyarat pada Sari yang langsung mendekat dengan mata berbinar. Surat itu sudah jelas. Silakan dibaca dengan seksama. Bacanya? Rena, ini aib. Bayangkan jika tetangga tahu, jika keluarga besar tahu, kita akan jadi bahan gunjingan. Teriaknya hampir histeris. Arif itu anakmu, suamimu. Kamu mau hancurkan hidupnya? Mau hancurkan masa depannya hanya karena kesalahan kecil? Kesalahan kecil, batinku. Menggadaikan rumah tanpa izin dan kabur dengan gundik disebutnya kesalahan kecil. Kami akan kembalikan uangnya. Kami akan jual villa ini, investasi ini, dan kami akan kembalikan sampai sen terakhir. Ibu janji. Tolong, batalkan gugatan ini. Mari kita bicara sebagai keluarga. Di latar belakang, aku bisa mendengar suara Mas Arif yang mencoba menenangkannya. Ibu, jangan seperti itu. Dan suara Novi yang memelas. Ibu, katakan padanya kita akan bayar semuanya. Keributan itu menggambarkan kekacauan sempurna. Percakapan sebagai keluarga sudah berakhir. Ibu, saat kalian memilih untuk menggadaikan rumah saya dan melarikan diri ke Bali, jawabku, suaraku tetap tenang, menusuk seperti es. Sekarang, yang berbicara adalah hukum. Silakan jawab panggilan sidang dan sampaikan semua itu pada hakim. Rena, jangan keras kepala, teriaknya, dan sekarang air mata dan amarah bercampur menjadi satu. Kamu pikir kamu menang? Jika Arif masuk penjara, kamu pikir kamu bahagia? Kamu akan jadi janda.
Siapa yang mau sama janda yang tidak bisa beranak dan... Akhirnya keluar juga, pikirku. Ucapan racunnya yang sebenarnya. Selamat tinggal, Ibu, potongku, dan menutup telepon sebelum kata-katanya yang meracun bisa semakin dalam. Sari langsung meraup ponselnya. Aku kirim ini ke Bima sekarang. Ini emas murni. Ancaman dan penghinaan. Belum 5 menit kemudian, ponselku berdering lagi. Nomor Novi. Aku mengangkatnya, penasaran apa yang akan dilakukan si sekretaris profesional ini. Bu Rena, suara Novi terdengar bergetar. Mencoba terdengar sopan tapi gagal total karena kepanikan. Ini Novi. Saya ingin minta maaf. Sangat salah. Saya terlibat dalam semua ini. Dia terdiam, seolah menungkatku menerima maafnya. Aku diam saja. Saya akan pergi. Tinggalkan Bali. Tinggalkan Mas Arif. Saya janji tidak akan ganggu lagi. Tolong hentikan gugatan ini. Untuk Mas Arif. Dia tidak kuat. Dia sangat stres. Suaranya semakin kecil, seperti orang yang sedang menangis. Kenapa kamu peduli, Novi? Tanyaku, tidak bisa menahan sarkasme. Bukankah kamu hanya sekretaris profesional yang membantu investasi? Bu Rena, saya tahu saya sampah. Tapi tolong. Mereka bilang saya juga bisa kena pidana. Saya masih muda. Saya tidak mau punya catatan. Suaranya tercekat. Akhirnya, motif sebenarnya, ketakutan akan diri sendiri. Keputusan ada di pengadilan. Novi, bukan padaku. Jawabku, dan menutup telepon lagi. Serangan telepon berlanjut sepanjang hari. Kadang dari Arif yang memohon dengan ratapan, kadang dari ibunya yang mengancam dan memelas secara bergantian, kadang dari Novi yang berusaha menjadi penengah yang tidak diundang. Setiap panggilan direkam. Setiap panggilan semakin mengukuhkan posisi mereka yang terjepit dan semakin merusak kredibilitas mereka. Sore harinya, Bima menelepon. Suaranya penuh dengan kepuasan yang hampir tidak bisa disembunyikan. Rekaman-rekaman itu luar biasa. Mereka seperti memberikan semua amunisi yang kita butuhkan. Kepanikan, pengakuan tidak langsung, ancaman, pengakuan kesalahan. Hakim akan melihat mereka sebagai pihak yang tidak stabil dan tidak kredibel. Jadi, kita tetap pada jalur, tanyaku. Lebih dari itu. Sidang pertama akan digelar dalam 2 minggu. Bersiaplah, Rena. Mereka sudah hampir menyerah bahkan sebelum pertempuran dimulai. Malam itu, aku memutar kembali rekaman-rekaman itu. Suara ibu mertua yang histeris, ratapan Arif yang lemah, rengekan Novi yang egois. Itu adalah simfoni keputusasaan. Mereka memohon, bukan karena mereka menyesal telah menyakitiku, tetapi karena mereka takut pada hukuman. Mereka tidak peduli pada lukaku. Mereka hanya peduli pada kulit mereka sendiri. Dan itu membuatku semakin yakin bahwa aku berada di pihak yang benar. Mereka tidak layak mendapatkan belas kasihan. Mereka layak mendapatkan keadilan. Dan keadilan itu akan datang, tidak dalam bentuk panggilan telepon yang putus asa, tetapi dalam ruang pengadilan yang sunyi dan bermartabat. Kepanikan yang melanda villa di Bali ternyata tidak hanya berhenti pada panggilan telepon yang putus asa. Seperti hewan yang terjebak, mereka mulai melakukan langkah-langkah nekat dan ceroboh, masing-masing berusaha menyelamatkan diri sendiri tanpa mempedulikan yang lain. Dan Novi, dengan keputusasaannya yang egois, menjadi yang pertama melakukan blunder terbesar. Beberapa hari setelah rentetan panggilan panik mereka, Pak Anton menelepon Sari dengan suara yang hampir tidak percaya. "Ibu Sari, Anda tidak akan menyangka ini," lapor Pak Anton. Suaranya berbisik seolah takut terdengar, meski jelas-jelas dia sedang di posisi pengintaian. Si Novi, dia baru saja melakukan sesuatu yang sangat bodoh. Sari segera memasang speakerphone. Aku yang sedang duduk di dekatnya langsung menoleh, penasaran. Apa yang dia lakukan? Tanyaku, tidak sabar. Dia menghubungi bos lama Mas Arif. Jelas Pak Anton. Pak Hendra.
pemilik perusahaan kontraktor tempat Mas Arif dulu kerja. Dia menelepon dari nomor pribadinya, tapi saya bisa dengarkan karena dia nepati di teras villa. Suaranya cukup jelas. Aku dan Sari saling memandang. Ini tidak terduga. Dia bilang apa? Desak Sari. Dia mencoba meminjam uang, kata Pak Anton, masih terdengar takjub. Dia cerita kalau mereka sedang dalam kesulitan likuiditas sementara untuk investasi villa di Bali. Dia janji bakal balikin dengan bunga tinggi dalam waktu singkat. Dia bahkan menawarkan jasa, khususnya sebagai jaminan. Aku merasa muak. Novi jelas-jelas sedang memakai cara lamanya untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Tapi itu bukan bagian terburuknya, lanjut Pak Anton. Si Pak Hendra ini ternyata bukan orang bodoh. Dia merekam panggilannya. Kebetulan atau memang sudah curiga, saya tidak tahu. Dan dia bukan hanya menolak, tapi juga mengkonfrontasi Novi. Konfrontasi bagaimana? Tanyaku, duduk semakin tegak. Begini, dari yang saya dengar, Pak Hendra bilang, "Non Novi, saya sudah dengar desas-desus tentang Arif dan Anda, dan tentang rumah istrinya yang digadaikan. Jadi, uang yang Anda butuhkan sekarang adalah uang hasil gadai itu, bukan?" Novi langsung bungkam. Dia cuma bisa balas, itu tidak benar, itu hanya fitnah." Pak Anton terbatuk kecil. Lalu Pak Hendra bilang dengan suara sangat dingin, "Saya sarankan Anda urus masalah Anda sendiri. Dan tolong jangan hubungi saya lagi. Saya tidak ingin terlibat dalam masalah keluarga orang, apalagi yang melibatkan selingkuhan." "Dan Novi?" tanyaku, hampir tidak percaya dengan kebodohan Novi. Dia langsung menutup telepon, wajahnya pucat pasi. Dia terlihat sangat ketakutan. Kebodohan Novi tidak berhenti di situ. Rupanya, dalam kepanikannya setelah ditolak, dan mungkin dihina, oleh Pak Hendra, dia melakukan kesalahan fatal kedua. Dia menghubungi salah satu rekan kerja lamanya di perusahaan itu, seorang sekretaris lain yang dikenal sebagai penyebar gosip tercepat di kantor. Dalam percakapan itu, dengan suara yang masih gemetar, Novi tanpa sadar mengeluh tentang kesulitan keuangan mereka di Bali dan menyalahkan Arif dan ibunya karena terjebak dalam situasi ini. Dia bahkan menyebut, dengan samar, tapi cukup jelas, soal surat gosip dari pengadilan yang mereka terima. Dalam waktu tidak sampai 2 jam, lapor Pak Anton keesokan harinya, seluruh kantor tempat Mas Arif dulu bekerja sudah gempar. Gosip yang selama ini masih jadi desas-desus sekarang dapat konfirmasi langsung dari sumbernya sendiri. Sari, yang memiliki kenalan di perusahaan itu, segera mendapat konfirmasi. "Ren, kamu tidak akan percaya," katanya, matanya bulat. "Semua grup WhatsApp karyawan sedang ribut. Mereka sudah tahu semuanya. Soal penggadaian rumah, soal Novi yang selingkuh, soal gugatan pengadilan. Bahkan, ada yang bilang manajer SDM sudah mulai mendiskusikan kemungkinan memecat Novi secara in absentia karena melanggar kode etik dan merusak reputasi perusahaan." Dampaknya langsung terasa. Tak lama setelahnya, telepon Novi berdering tak henti-hentinya. Dari rekan kerja yang penasaran, dari atasan yang marah, dan akhirnya, dari HRD yang secara resmi memintanya hadir untuk klarifikasi. Novi, yang jelas-jelas tidak bisa hadir karena berada di Bali dan sedang menghadapi masalah hukum, hanya bisa menjawab dengan gagap dan penuh ketakutan. Puncaknya adalah ketika sebuah email resmi dari perusahaan datang ke alamat email Novi, yang juga dia akses dari Bali, yang isinya adalah pemberitahuan pemecatan dengan segera karena telah melakukan pelanggaran berat, melanggar kode etik perusahaan, melakukan tindakan asusila dengan rekan kerja, Arif, dan terlibat dalam skandal yang merusak nama baik perusahaan. Reputasinya hancur total. Bisikku, membaca salinan email yang berhasil didapatkan Sari dari kenalannya. Dia tidak hanya kehilangan Arif dan kehidupan mewahnya, tapi juga karirnya. Dan karma itu datang dengan cepat. Tanpa pekerjaan dan dengan reputasi yang hancur, nilai Novi di mata ibu mertua dan bahkan di mata Arif sendiri langsung anjlok. Pertengkaran di villa menjadi semakin panas. Teriakan, "Dasar pelacur!" dari ibu mertua dan "Kau yang menghancurkan segalanya!" dari Arif kini menjadi soundtrack sehari-hari mereka, seperti yang terus dilaporkan Pak Anton. Novi,
yang dulu sombong dan penuh percaya diri, kini menjadi kambing hitam dan tawanan dalam villa yang sama yang menjadi simbol kebanggaannya. Dia terjebak tanpa uang, tanpa pekerjaan, dan tanpa harapan. Sementara itu, aku hanya bisa menggeleng-geleng kepala. Novi telah mengubur dirinya sendiri dengan kepanikan dan kebodohannya. Dia pikir dia bisa memanipulasi semua orang seperti dia memanipulasi Arif. Tapi dunia nyata tidak bekerja seperti itu. Dia bukan lagi ancaman. Dia hanya seorang wanita muda yang putus asa yang harus menghadapi konsekuensi dari pilihannya. Dan itu adalah karma yang paling pas untuknya. Hari yang dinanti-nanti dan ditakuti akhirnya tiba. Pagi itu, udara di Jakarta terasa padat dan berisik. Namun di dalam ruang sidang pengadilan negeri, suasana justru hening dan bermartabat, hampir seperti di dalam perpustakaan besar. Aku duduk di bangku penggugat, tepat di belakang meja Bima yang sudah dipenuhi tumpukan berkas. Aku memakai setelan jas warna navy yang membangkitkan rasa percaya diri, rambutku disanggul rapi, dan tatapanku lurus ke depan. Sari duduk di sampingku, memberiku dukungan dengan kehadirannya yang tenang namun kuat. Bima, dengan kacamata dan postur tubuhnya yang tegas, terlihat seperti jenderal yang siap memimpin pertempuran. Dia sesekali membisikkan penjelasan tentang prosedur yang akan berlangsung. Suaranya rendah dan meyakinkan. "Jangan lihat mereka," bisiknya tepat sebelum sidang dimulai. "Fokus pada hakim. Pada argumen kita. Mereka tidak layak mendapatkan emosimu hari ini." Aku mengangguk, mengepalkan tangan di pangkuanku. Pintu ruang sidang terbuka, dan mereka masuk. Mas Arif, ibu mertua, dan Novi memasuki ruangan dengan langkah gontai. Penampilan mereka sangat berbeda dengan gambaran mewah dari foto-foto Bali. Mas Arif memakai kemeja yang sedikit kusut, matanya sembab dan ada lingkaran hitam yang dalam. Ibu mertua, yang biasanya selalu tampil sempurna, kini terlihat lebih tua dan rapuh, wajahnya pucat dan tanganinya gemetar memegang tas. Novi, yang dulu selalu bergaya dengan pakaian merek, kini memakai dress sederhana yang terlihat lusuh. Matanya menatap lantai dan tidak berani menatap siapapun. Mereka duduk di bangku tergugat, didampingi oleh pengacara yang mereka sewa secara dadakan. Seorang pria muda yang terlihat gugup dan tidak siap, berkali-kali membalik-balik berkasnya tanpa arah yang jelas. Kontras dengan Bima yang tenang dan menguasai materi. Hakim, seorang wanita parubaya dengan wajah yang bijaksana dan tegas, memasuki ruangan. Semua berdiri. Setelah prosedur pembukaan, sidang pun dimulai. Bima maju pertama kali. Presentasinya jelas, terstruktur, dan mematikan. Yang mulia, ini adalah kasus penggelapan dan pemalsuan tanda tangan yang sangat jelas. Mulainya, suaranya menggema di ruangan yang sunyi. Penggugat, Ibu Rena, adalah pemilik sah dari surat tanah dan rumah tersebut, yang merupakan warisan dari orang tuanya. Pada tanggal ia sedang melaksanakan dinas resmi perusahaan di Kalimantan, atas namanya tanpa sepengetahuan dan persetujuannya, dilakukan penggadaian atas properti tersebut. Dia kemudian memaparkan bukti satu persatu dengan metodis. Pertama, dokumen perjalanan dinas yang menunjukkan Ibu Rena tidak berada di kota pada tanggal penggadaian. Kedua, hasil visum para grafolog yang dengan tegas menyatakan bahwa tanda tangan pada dokumen penggadaian adalah pemalsuan. Dia mengangkat dokumen visum itu tinggi-tinggi, dan aku melihat wajah Mas Arif dan ibunya menjadi semakin pucat. Ketiga, lanjut Bima, suaranya semakin keras dan penuh keyakinan. Surat dari ibu tergugat sendiri yang menyatakan bahwa mereka terpaksa melakukan hal ini karena Ibu Rena sedang dinas. Sebuah pengakuan. Novi terlihat seperti ingin menghilang di kursinya. Dan yang keempat, yang menunjukkan niat jahat dan pemborosan aset, Bima berjalan mendekati meja hakim, menyerahkan sebuah amplop berisi foto dan laporan. Bukti bahwa dana hasil penggadaian tidak digunakan untuk investasi seperti klaim mereka, tetapi untuk kehidupan mewah dan foya-foya di Bali bersama wanita lain yang bukan istri sahnya. Hakim dengan cermat melihat foto-foto mereka di pantai, di restoran mewah, dan di villa. Ekspresinya tetap netral, tetapi matanya berbinar tajam. Saat giliran pengacara mereka, pertahanannya lemah dan berantakan. Dia mencoba berargumen bahwa itu adalah kesalahpahaman dalam keluarga, dan bahwa mereka berencana mengembalikan uangnya.
Dia bahkan mencoba menyerang karakterku dengan halus dengan menyebutkan bahwa sebagai istri yang sibuk dan tidak memberikan keturunan, suami saya mencari pelarian. Bima langsung menyergap. Yang mulia, ini bukan persoalan pelarian. Ini persoalan kejahatan. Tidak ada alasan yang membenarkan pemalsuan tanda tangan dan penggelapan. Dan serangan terhadap karakter penggugat yang tidak relevan ini justru menunjukkan bahwa pihak tergugat tidak memiliki pembelaan hukum yang kuat. Hakim mengangguk pelan, matanya tajam menatap pengacara lawan yang kini berkeringat dingin. Puncaknya adalah ketika Bima meminta izin untuk memutar rekaman percakapan telepon mereka yang panik, termasuk di dalamnya pengakuan tidak langsung, ancaman, dan permintaan maaf yang putus asa. Suara ibu mertua yang histeris, "Kita akan jadi bahan gunjingan." Dan suara Arif yang memohon, "Batalkan gugatan ini," memenuhi ruang sidang, mempermalukan mereka di hadapan umum. Novi menundukkan kepalanya begitu dalam sampai hampir menyentuh meja. Ibu mertua memejamkan mata, tangannya menggenggam rosario dengan kencang. Arif hanya terduduk lesu, seperti orang yang telah menyerah. Di akhir sidang, hakim mengumumkan bahwa sidang ditunda untuk minggu depan, tetapi dia memberikan perintah sementara. Mengingat kekuatan bukti awal dari penggugat, dan untuk mencegah terjadinya alienasi lebih lanjut, pihak tergugat dilarang untuk menjual, mengalihkan, atau melakukan transaksi apapun terhadap villa di Bali atau aset lainnya yang diduga berasal dari dana hasil penggadaian, sampai putusan akhir diucapkan. Ini adalah kemenangan besar pertama. Itu berarti mereka benar-benar terjebak. Tidak bisa lari, tidak bisa menjual aset untuk melunasi hutang. Keluar dari ruang sidang, mereka berusaha menghindariku. Tapi aku berjalan tegak, tidak mencari kontak mata. Sari memegangi lenganku. Bisiknya, "Kamu hebat." Mereka hancur lebur. Bima mendekat, tersenyum kecil. Mereka sudah babak belur. Pembelaan mereka lemah. Mereka hanya mengandalkan emosi dan rasionalisasi. Hakim tidak membelinya. Aku menoleh sekali lagi ke arah mereka. Mereka sedang berdebat dengan pengacara mereka. Wajah-wajah mereka dipenuhi kepanikan dan kekalahan. Hari ini, keadilan belum sepenuhnya ditegakkan. Tapi hari ini, aku berdiri sebagai pemenang. Aku telah menyatakan perang, dan pertempuran pertamaku dimenangkan dengan telak. Mereka bukan lagi ancaman yang menakutkan. Mereka hanya sekelompok penipu yang terjepit, menunggu vonis yang akan menghancurkan sisa-sisa kehidupan mereka yang sudah compang-camping. Dan aku akan berada di sana, menyaksikannya sampai akhir. Kemenangan di sidang pertama terasa seperti angin segar yang membersihkan racun-racun keputusasaan yang masih tersisa di relung jiwaku. Namun, dampak terbesarnya justru terjadi di luar ruang pengadilan, dalam dunia sosial yang selama ini begitu dijaga oleh ibu mertua. Wanita yang selalu membanggakan nama baik keluarga, itu akhirnya menghadapi konsekuensi yang paling ia takuti, aib dan pengucilan. Beberapa hari setelah sidang, telepon Sari berdering tak henti-hentinya. Ternyata, berita tentang sidang yang Juici itu telah menyebar seperti wildfire di kalangan keluarga besar dan lingkaran sosial ibu mertua. Rupanya, beberapa orang yang hadir di pengadilan, mungkin wartawan atau kenalan, telah membocorkan detailnya. "Ren, kamu tidak akan percaya ini," lapor Sari, matanya berbinar-binar sambil menyodorkan ponselnya yang penuh dengan notifikasi grup WhatsApp. "Tante Lia, sepupu ibu mertuamu, baru saja telepon aku. Dia bilang seluruh keluarga besar sedang gempar." Aku mengambil ponselnya. Ada screenshot dari sebuah grup keluarga besar dengan anggota puluhan orang. Percakapan itu penuh dengan keheranan dan kecaman. Benarkah itu? Diana, nama ibu mertua, menggadaikan rumah menantunya tanpa izin. Dengan uangnya dia jalan-jalan ke Bali sama selingkuhan Arif. Astaga! Keluarga kita jadi bahan gunjingan. Dia selalu sok suci dan jaga image. Ternyata, komentar-komentar itu terus berderet, semakin pedas dan penuh hinaan. Nama baik yang selama ini dibangun dengan susah payah, dan seringkali dengan merendahkan orang lain, termasuk aku, runtuh dalam sekejap. Bukan cuma itu, tambah Sari, menggulir layar. "Lihat ini." Seorang teman ibu mertuamu dari arisannya mengirim broadcast message yang isinya meminta maaf karena tidak bisa menghadiri acara arisan selanjutnya karena ada urusan keluarga.
Itu kode untuk mengucilkannya, Ren. Mereka tidak mau terkait dengannya lagi. Tak lama kemudian, telepon rumah Sari berdering. Anehnya, yang menelepon adalah salah satu bibi dari pihak Mas Arif yang selama ini bersikap netral. Rena, sayang, suara bibi Ani terdengar sedih. Aku baru dengar semuanya. Aku minta maaf. Kami semua minta maaf. Kami tidak tahu bahwa Diana dan Arif tega melakukan itu padamu. Aku, terima kasih, Bibi, jawabku, sedikit kaget. Diana, dia sudah meneleponku tadi. Menangis. Dia minta aku untuk berbicara padamu, memintamu menarik gugatan. Tapi aku tidak akan melakukannya. Sayang, apa yang mereka lakukan salah. Salah besar, suara Bibi Ani tegas. Keluarga besar sudah rapat. Kami memutuskan untuk menjaga jarak dari Diana dan Arif untuk sementara waktu. Kami mendukungmu, Rena. Kamu yang benar. Telepon itu membuatku terpana. Dukungan dari keluarga yang selama ini diam saja ternyata terasa membebaskan. Karma tidak berhenti di situ. Esok harinya, Pak Anton melaporkan perkembangan dari Bali. Tekanan sosial dan hukum ternyata berdampak parah pada kesehatan ibu mertua. Kondisinya drop, Ibu Rena, lapor Pak Anton. Dia terkena tekanan darah tinggi darurat kemarin. Harus dilarikan ke klinik kecil di sini. Dokter bilang dia stres berat. Sekarang harus minum obat penenang dan obat darah tinggi. Sari, yang mendengar laporan itu, menghela napas. Stres karena ketahuan, bukan karena menyesal. Tepat, jawab Pak Anton. Dan sekarang, hubungannya dengan Novi dan bahkan dengan Arif sendiri sangat tegang. Dia menyalahkan Novi sebagai biang kerok dan menyalahkan Arif sebagai lelaki lemah. Mereka tinggal serumah tapi tidak saling bicara. Ibu mertua, yang dulu adalah ratu yang mengendalikan segalanya dengan senyum palsu dan manipulasi, kini terbaring lemah, diasingkan oleh keluarganya sendiri, dan dikelilingi oleh orang-orang yang ia benci dan yang membencinya. Aku tidak merasa bersukacita atas penderitaannya. Tapi ada rasa keadilan yang terpenuhi. Perempuan yang dengan mudahnya meremehkanku, yang menyalahkanku karena tidak memberi cucu, yang memandang rendah karirku, dan yang dengan licik merampas rumahku, akhirnya mendapatkan balasan yang setimpal. Dia kehilangan segalanya yang ia pedulikan. Reputasi, status sosial, dan kontrol. Obat penenang dan klinik darurat di Bali adalah simbol nyata dari kehancuran istana pasir yang ia bangun. Malam itu, aku berdiri di balkon apartemen Sari, menatap lampu-lampu kota. Aku teringat pada semua sindiran halusnya, semua pandangan merendahkan, semua desas-desus yang ia sebarkan tentangku pada keluarga. Kini, desas-desus itu berbalik arah. Dan kali ini, bukanlah desas-desus, tetapi kebenaran yang terbuka dengan brutal. Karma untuk ibu mertua bukanlah hukuman penjara. Bagi wanita sepertinya, pengucilan dan kehilangan harga diri adalah hukuman yang jauh lebih kejam dan abadi. Dan itu telah ia terima dengan pahit. Bab kehidupannya sebagai orang terhormat telah ditutup dengan sangat memalukan. 2 minggu terakhir terasa seperti adegan dalam film yang diputar dalam gerak lambat. Setiap hari dibangun dengan disiplin besi. Bangun pagi, olahraga ringan untuk mengusir kecemasan, bekerja dengan fokus total untuk memblokir segala suara yang mengganggu, dan di malam hari, berdiskusi dengan Bima melalui conference call, menyiapkan setiap detail, mengantisipasi setiap kemungkinan argumen dari pihak lawan. Sari menjadi penjaga motivasiku, selalu ada dengan semangkuk makanan hangat atau sekedar pelukan tanpa kata-kata saat ia melihat mataku menerawang terlalu lama. Hari penentuan itu akhirnya tiba. Langit di pagi hari terlihat kelabu, seolah ikut merasakan ketegangan yang menyelimuti kota. Aku kembali memakai setelan jas Navy yang sama, armorku. Kali ini, rasanya lebih berat, seolah kain itu menanggung beban dari seluruh perjalanan panjang ini. Ruang sidang terasa lebih sunyi dari sebelumnya, lebih hampa. Hakim yang sama duduk di kursinya, wajahnya tetap bijaksana namun kini terlihat lebih keriput, seolah berat keputusan yang harus diambilnya juga membebani dirinya. Mas Arif, ibu mertua, dan Novi memasuki ruangan dengan langkah yang bahkan lebih gontai dari sebelumnya. Ibu mertua terlihat sangat tua dan rapuh, bersandar pada tongkat yang sebelumnya tidak ia perlukan. Wajahnya pucat dan kosong,
seperti orang yang telah menyerah pada takdir. Mas Arif tidak lagi mencoba terlihat gagah, bahunya membungkuk, matanya selalu menghindari kontak. Novi, yang dulu selalu menjaga penampilannya, kini terlihat lusuh dan hancur, matanya bengkak dan merah, mungkin dari tangisan yang tidak berhenti. Pengacara mereka duduk dengan pasrah, berkas-berkasnya terlihat tidak tersentuh, seolah ia sudah tahu hasil akhirnya. Sidang dibuka. Kali ini, tidak ada debat sengit, tidak ada argumen yang berapi-api. Kedua pihak diberikan kesempatan terakhir untuk menyampaikan kata penutup. Bima berdiri, suaranya tenang namun berwibawa, memenuhi seluruh sudut ruangan. Yang mulia, kami telah menyajikan bukti-bukti yang sangat jelas. Pemalsuan tanda tangan, penggelapan aset, pemborosan untuk kehidupan foya-foya. Pengakuan dari pihak tergugat sendiri melalui rekaman. Tidak ada yang tersisa untuk diperdebatkan. Yang kami minta hanyalah keadilan. Keadilan untuk penggugat yang hak-hak propertinya dirampas oleh orang-orang yang seharusnya ia percayai. Keadilan agar tindakan seperti ini tidak terulang pada siapapun. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan yang mulia. Pengacara lawan berdiri dengan gemetar. Pidatonya pendek, lemah, dan penuh dengan permintaan maaf serta belas kasihan. Keluarga ini sudah hancur, Yang Mulia. Mereka menyesal. Mereka kehilangan segalanya. Mohon keringanan. Hakim kemudian mengangguk pelan, wajahnya serius. Sidang ditutup. Putusan akan dibacakan dalam 1 jam. 1 jam itu terasa seperti 1 dekade. Aku duduk di bangku panjang di lorong pengadilan, memegang tangan Sari erat-erat. Tidak ada yang berbicara. Nafasku sendiri terasa begitu keras di telingaku. Aku memejamkan mata, berdoa untuk kekuatan, terlepas dari apapun hasilnya. Akhirnya, kami dipanggil kembali. Ruangan terasa semakin sunyi, seolah bahkan debu-debu yang berterbangan berhenti untuk mendengarkan. Hakim berdiri, membacakan putusan dengan suara yang jernih dan tegas. Setiap katanya seperti palu yang memaku takdir. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, atas perkara perdata nomor. Majelis hakim memutuskan. Dia menjatuhkan palu sekali. Mengabulkan gugatan perdata dari penggugat, Rena. Penggadaian dinyatakan batal demi hukum. Segala dokumen yang terkait dinyatakan tidak berlaku. Hakim memerintahkan agar kepemilikan penuh atas properti tersebut dikembalikan sepenuhnya kepada penggugat. Dadu telah dijatuhkan. Rumahku kembali menjadi milikku. Dadaku sesak oleh gelombang kelegaan yang begitu besar. Sari memelukku erat, bisiknya. Kamu berhasil, tapi suaranya teredam oleh detak jantungku sendiri. Hakim belum selesai. Dia melanjutkan untuk bagian pidana. Untuk perkara pidana, atas nama Arif dan Diana, ibu mertua, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dan penggelapan. Palu kedua jatuh. Menjatuhkan hukuman, percobaan selama 2 tahun, serta denda sebesar. Aku melihat ibu mertua terhuyung, memegangi dadanya. Arif memegangi kepalanya, bahunya terguncang oleh isakan yang hebat. Novi hanya terduduk lemas, seperti boneka yang talinya putus. Mereka menghindari penjara, tetapi mereka memiliki catatan kriminal. Selamanya. Itu adalah aib yang tidak akan pernah terhapus. Setelah sidang usai, kerumunan wartawan mengejar kami. Bima dengan sigap melindungiku, menjawab pertanyaan dengan profesional. Keadilan telah ditegakkan. Klien saya sangat lega. Di tengah keributan, aku melihat keluarga itu berusaha keluar dari pintu samping, disambut oleh sorakan dan hinaan dari beberapa orang yang mungkin sudah mendengar beritanya. Ibu mertua hampir terjatuh, wajahnya basah oleh air mata dan malu. Arif mencoba menahannya, tetapi ia sendiri terlihat seperti akan rubuh. Tidak ada kata-kata yang diucapkan antara kami. Hanya satu pandangan terakhir dari Arif. Pandangan yang berisi penyesalan, rasa malu, dan kekalahan yang mutlak. Aku memandangnya selama 1 detik, lalu memalingkan muka. Itu adalah akhir. Akhir dari pertempuran hukum. Akhir dari sebuah pengkhianatan. Dalam perjalanan pulang, di dalam mobil yang sunyi, air mata akhirnya mengalir. Bukan air mata kesedihan, tetapi air mata pelepasan.
pelepasan dari beban yang telah menyiksaku selama berbulan-bulan. Aku melihat kota di luar jendela, dan untuk pertama kalinya, terasa seperti rumah. Kamu pulang, Ren, bisik Sari, memegangi pundakku. Kamu akhirnya bisa pulang. Dan aku tahu, ia tidak hanya membicarakan rumah fisik itu. Ia membicarakan jiwaku yang akhirnya menemukan jalan pulang setelah sekian lama tersesat dalam badai pengkhianatan dan keputusasaan. Pertempuran mungkin berakhir, tetapi perjalanan untuk benar-benar pulang baru dimulai. Keesokan harinya setelah putusan, dunia terasa berbeda. Matahari pagi seakan bersinar lebih cerah, menembus jendela apartemen Sari dengan kehangatan yang membangkitkan semangat. Rasanya seperti bangun dari mimpi buruk yang panjang dan menemukan bahwa fajar benar-benar telah tiba. Putusan pengadilan bukan hanya selembar kertas. Itu adalah kunci yang membebaskanku dari belenggu masa lalu. Sari sudah berdiri di dapur kecilnya, menyiapkan sarapan dengan huming riang. Pagi, pemenang, sambutnya, matanya berbinar. Sudah siap untuk hari bersejarah. Aku tersenyum. Sebuah senyum yang tulus dan ringan untuk pertama kalinya sejak pulang dari dinas yang berantakan itu. Lebih dari siap, jawabku. Hari ini adalah hari aku mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Bima telah mengurus segalanya dengan efisien. Sebelum tengah hari, seorang kurir dari bank mengantarkan sebuah amplop resmi. Di dalamnya, terdapat surat pernyataan pencabutan sita dan yang paling penting, satu set kunci baru, kunci yang sah untuk rumahku. Jari-jariku gemetar sedikit saat mengambil kunci itu. Benda logam dingin itu terasa begitu berat, penuh dengan makna dan perjuangan. Aku akan ikut denganmu, ucap Sari, sudah memakai jaketnya. Dukungan moral. Dan juga, aku penasaran melihat ekspresi para tetangga. Perjalanan ke rumah terasa sangat berbeda. Kali ini, tidak ada kecemasan, tidak ada rasa sakit yang menusuk. Yang ada adalah sebuah ketenangan dan keyakinan yang dalam. Aku memegang kunci itu erat-erat di sepanjang perjalanan, seperti jangkar yang mengingatkanku pada kemenangan ini. Saat taksi berbelok ke jalan yang begitu familiar, jantungku berdebar. Tetapi kali ini karena antisipasi yang membahagiakan. Beberapa tetangga terlihat sedang menyapu halaman atau duduk-duduk di teras. Mereka melambai, tersenyum, dan ada beberapa yang memberikan thumbs up. Berita tentang kemenanganku di pengadilan jelas sudah menyebar. "Selamat ya, Bu Rena," teriak Pak Joko, Pak RT-ku, dari seberang jalan. "Senang rumahnya kembali ke pemilik yang benar." "Terima kasih, Pak," balasku. Dan untuk pertama kalinya, senyumku tidak terpaksa. Aku berdiri di depan pintu rumah yang sama, tetapi segel dan stiker sitaan yang dulu menjadi simbol penghinaan telah dicopot bersih. Yang tersisa hanya pintu kayu yang kokoh, menungguku. Dengan napas dalam-dalam, kuambil kunci baru itu. Bunyi, klik. Saat kunci masuk dan berputas terasa seperti musik yang paling indah. Dorongan lembut, dan pintu itu terbuka. Suara berderit yang familiar menyambutku. Aroma yang pertama menyergapku adalah aroma pengap. Udara yang sudah lama tidak dihirup, bercampur dengan sedikit debu. Rumah itu sunyi, kosong, dan berdebu. Semua perabotan yang dulu menghiasi ruangan sudah hilang, dibawa kabur atau mungkin dijual oleh mereka. Namun, itu tidak lagi terasa menyedihkan. Justru, kekosongan itu terasa seperti kanvas putih. Sebuah awal yang baru. Aku melangkah masuk. Setiap langkahku menggema di ruangan yang hampa. Sari mengikutiku dari belakang. Diam, memberiku ruang untuk mengalami momen ini sendirian. Aku berjalan menyusuri setiap ruangan. Ruang tamu di mana dulu kami menerima tamu. Dapur di mana aku biasa memasak untuk Mas Arif, dengan harapan bisa mencairkan suasana. Kamar tidur, kamar yang dulu menjadi saksi bisu dari hubungan kami yang semakin renggang. Di setiap sudut, kenangan itu muncul. Tapi anehnya, mereka tidak lagi menyakitkan. Mereka terasa seperti kenangan dari kehidupan orang lain. Seperti menonton film tentang seorang wanita yang tertipu. Aku merasa ada untuknya, tapi aku bukan lagi dia. Sari akhirnya berbicara. Suaranya lirih di keheningan rumah. Rasanya berbeda, ya. Aku mengangguk, mataku menyapu ruangan yang kosong. Berbeda. Tapi bukan dalam arti buruk. Rasanya bersih.
terbebas. Kubalikan tubuhku, menghadapnya. Mereka mengambil semua perabot, tapi mereka tidak bisa mengambil ruangnya. Mereka tidak bisa mengambil rumahnya. Itu masih di sini. Dan itu benar. Dinding-dindingnya masih kokoh. Atapnya masih melindungi. Lantainya masih berdiri tegak. Mereka merampas isinya, tapi tidak bisa merampas esensinya. Aku akan mulai dari awal, kataku. Suaraku bergetar tapi penuh tekad. Aku akan cat ulang semua dinding ini. Warna yang cerah. Aku akan beli perabotan baru, yang dipilih olehku, untukku. Tidak akan ada lagi bayangan mereka di sini. Sari tersenyum, matanya berkaca-kaca. Aku akan bantu kamu. Weekend ini kita bisa beres-beres dan mulai mengecat. Kami menghabiskan sore itu di rumah yang kosong. Hanya duduk di lantai ruang tamu, minum teh dari termos yang dibawa Sari, dan berbicara tentang rencana. Tentang warna cat, tentang jenis sofa, tentang apakah aku akan membuat taman kecil di halaman. Saat matahari mulai terbenam, mengirimkan sinar keemasan melalui jendela yang berdebu, aku berdiri di tengah ruang keluarga yang kosong. Aku menutup mata dan menarik napas dalam-dalam. Aroma debu dan masa lalu. Tapi kali ini, itu terasa seperti awal, bukan akhir. Aku telah mengambil kembali tanahku. Sekarang, saatnya membangun istana yang baru di atasnya. Sebuah istana untuk satu ratu. Aku. Beberapa bulan berlalu sejak putusan pengadilan. Rumahku perlahan-lahan berubah dari cangkang yang kosong dan berdebu menjadi sebuah rumah lagi. Sebuah rumah yang benar-benar baruku, dengan cat dinding warna sage green yang menenangkan, perabotan minimalis yang kupilih sendiri, dan karya seni yang menginspirasiku. Setiap lembar yang terpasang, setiap paku yang tertancap, adalah pernyataan kemerdekaanku. Proses membangun ulang rumah ini sejalan dengan proses membangun ulang diriku. Aku tidak lagi Rena yang korban. Aku adalah Rena yang bangkit. Suatu sore, saat aku sedang menyiram tanaman herbaru yang baru di teras depan, sebuah mobil sedan tua dan berdebu melambat di depan rumah. Jantungku berdetak kencang sesaat, sebuah refleks dari kecemasan lama, sebelum akhirnya tenang lagi. Aku mengenal mobil itu. Itu adalah mobil lama Mas Arif yang dulu jarang dipakai. Pengemudinya membuka pintu dan melangkah keluar. Itu adalah Mas Arif. Tapi bukan Arif yang kukenal. Pakaiannya yang dulu selalu necis, kini diganti dengan kemeja lusuh dan celana jeans yang sudah pudar. Wajahnya yang dulu tampan kini tertutup bayangan jenggot yang tidak terurus, dan matanya yang dulu penuh percaya diri kini sayu dan kehilangan cahaya. Dia terlihat 10 tahun lebih tua. Dia berdiri di tepi jalan, tidak berani mendekat, seolah ada garis tak terlihat yang menghentikannya. Aku berdiri tegak, menyandarkan kaleng penyiram tanaman, menunggu. Rena, ucapnya, suaranya serak dan tidak lagi memiliki wibawa apapun. Arif, balasku, datar. Tidak ada permusuhan, tidak ada amarah, hanya keheningan yang menerima kehadirannya apa adanya. Dia menunduk, mengusap-usap tangannya yang gugup. Aku hanya lewat. Ingin lihat rumah. Dia memandangi rumahku, matanya berbinar sebentar, mungkin mengenang masa lalu, sebelum kembali suram. Rumahnya jadi sangat bagus. Berbeda. Itu karena sekarang ini benar-benar rumahku. Jawabku, tidak bermaksud jahat, hanya menyatakan fakta. Dia mengangguk, menelan ludah dengan susah payah. Kami. Ibu sekarang tinggal denganku di kontrakan kecil di pinggir kota. Kesehatannya tidak bagus. Harus cuci darah rutin karena tekanan darahnya yang tidak terkontrol sejak semuanya terjadi. Suaranya pecah. Dia sering menyalahkanku. Menyalahkan Novi. Tapi yang paling sering, menyalahkan dirinya sendiri. Aku diam, membiarkannya berbicara. Ini bukan lagi tentangku. Ini adalah pengakuan dirinya sendiri. Novi. Dia melanjutkan, menyebut nama itu dengan getir. Dia pergi tidak lama setelah sidang. Katanya tidak tahan hidup miskin dan penuh aib. Dia kembali ke kampung halamannya. Kabarnya dia menikah dengan pria pilihan orang tuanya. Aku bahkan tidak marah. Dia hanya mencari yang terbaik untuk dirinya, seperti yang kita semua lakukan, bukan? Ucapnya dengan sinis yang ditujukan pada dirinya sendiri.
Dia akhirnya menatapku langsung, dan untuk pertama kalinya, tidak ada kebohongan atau manipulasi di matanya, hanya penyesalan yang dalam dan menyakitkan. Aku menyesal, Rena. Aku tahu dua kata itu tidak ada artinya bagimu sekarang. Tapi aku menyesal. Bukan karena kalah di pengadilan, atau karena kehilangan uang. Tapi karena aku menyia-nyiakan kamu. Karena aku buta dan bodoh. Suaranya bergetar. Aku menghancurkan hidupku sendiri, hidup ibu, dan menyakitimu. Itu adalah dosa terbesarku. Dia menarik napas dalam-dalam. Aku mencoba melamar kerja, tapi dengan catatan kriminal, susah. Sekarang aku cuma jadi kernet teman, angkut barang, hidup dari gaji harian. Dia memandangi tangannya yang kini kasar dan berkapalan. Ini karmaku, dan aku menerimanya. Dia tidak meminta maaf lagi, tidak meminta dikasihani. Dia hanya menyatakan fakta tentang kehancuran hidupnya. Aku memandanginya, pria yang dulu kucintai, yang menghancurkanku, yang kini hancur oleh pilihannya sendiri. Tidak ada rasa bahagia melihat penderitaannya. Tidak juga rasa sedih. Hanya sebuah pengakuan bahwa karma telah bekerja dengan caranya sendiri. Terima kasih sudah mengatakan itu, Arif, kataku, suaraku lembut tetapi tegas. Aku berharap kamu menemukan kedamaian. Itu bukan pengampunan, tapi juga bukan kutukan. Itu adalah pelepasan. Dia mengangguk, mengusap air matanya dengan punggung tangan. Kamu terlihat sangat baik. Bahagia. Aku senang melihatnya. Itu mungkin adalah kalimat paling tulus yang pernah diucapkannya padaku. Dia pun berbalik, masuk kembali ke mobil tuanya, dan pergi tanpa menoleh lagi. Aku melihat mobilnya menghilang di ujung jalan, membawa serta sisa-sisa masa laluku. Aku kembali menyiram tanaman, merasakan matahari hangat di kulitku. Rasanya seperti sebuah bab yang benar-benar ditutup. Bukan dengan kemarahan atau dendam, tetapi dengan keheningan dan penerimaan. Mas Arif dan Novi telah mendapatkan karma mereka. Novi terjebak dalam pernikahan tanpa cinta dan masa depan yang suram. Arif terjebak dalam penyesalan dan kemiskinan, merawat ibu yang menyakitinya. Hidup mereka adalah penjara yang mereka